kasih atas kepercayaannya kepada kampus Akubang. Kita akan belajar lagi dan saya yakin setiap pertemuan kita pasti akan mendapatkan satu, dua insight Hoki tentang materi BPR. kita sore hari ini. Dan saya Vina dari kampus Akubang, Bapak Ibu akan memandu kegiatan ini sampai 3 jam ke depan nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengupgrade diri kita, menambah ilmu sehingga bisa bermanfaat untuk industri kita masing-masing. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang sudah mengikuti webinar yang selalu kami adakan. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan kampus Akubang untuk Bapak Ibu yang mungkin masih bingung atau masih belum tahu ini Akubang sebenarnya apa sih, bank atau kampus gitu ya. Oke, baik. Akubang sendiri Bapak Ibu ada di Denpasar, di Bali, dan kami adalah sebuah lembaga pelatihan kerja yang tugas pokoknya adalah melatih, mensertifikasi, dan kemudian menempatkan. Artinya adalah kami melakukan pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusia atau SDM terutama di financial industry untuk bisa mengupgrade diri kemudian membawa sesuatu yang lebih baik untuk industrinya. Kami melakukan banyak sekali pelatihan, baik offline maupun online, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan kami punya banyak sekali. Jadi, izinkan tim kami nanti untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, mohon berkenan untuk melihat di kolom chat. Di sana sudah ada link absensi yang diberikan oleh tim dari Akubang. Mohon diisi Bapak Ibu, nanti kita akan share segala bentuk kegiatan, materi dan sebagainya di link atau di email yang sudah Bapak Ibu atau nomor WhatsApp yang sudah Bapak Ibu sertakan di link absensi itu. Nah, Bapak Ibu, selain lembaga pelatihan kerja, di Akubang sendiri kami juga memiliki program short course ataupun program 1 tahun. Kalau yang short course bisa bentuknya webinar seperti hari ini atau juga yang bisa offline. Sementara untuk program 1 tahun kami memiliki 3 program studi, yaitu akuntansi dan perpajakan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memperdalam tentang akuntansi dan perpajakan, kami mempunyai sertifikasi kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. Kemudian kami juga memiliki program studi manajemen dan investasi, dan program P1 atau program 1 tahun kita yang terbaru adalah tentang salesmanship. Dan ini menarik Bapak Ibu, program salesmanship ini kami rancang berdasarkan kebutuhan financial industry. Jadi kita akan melatih para calon-calon sales dengan segala bentuk skills yang kita akan berikan. Kemudian kita akan tempatkan mereka di industri untuk bisa melakukan praktek kerja lapangan, tetapi dalam monitoring kita, jadi tidak kita lepas. Sehingga target dari industri yang menerima peserta latih kita yang mengikuti program sales ini nanti akan bisa mencapai, syukur-syukur kalau bisa 100%. Jadi mereka tidak nol masuk ke industri, tapi sudah punya teori dan sedikit keahlian. Itu Bapak Ibu programnya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Universitas Triatma Mulia untuk penyelenggaraan program sarjana atau strata 1 S1 dan strata 2 atau S2 Magister Management. Itu Bapak Ibu sedikit perkenalan tentang Akubang, dan sekarang kita akan sama-sama belajar tentang optimization your market potential. Kalau kita lihat dari judulnya, tentu kita akan berpikir, ini kita akan melihat market nih, market potensial pada saat kita akan menjual. Kemana saya harus menjual produk saya? Kalau financial industry, kemana saya harus menjual? Siapa market potensial kita? Karena di financial industry rasanya sih produknya hampir-hampir sama semuanya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan menyapa narasumber kita untuk hari ini. Selamat sore, atau kalau di Bali udah sore sih, karena sudah jam 3 ya. Selamat sore Bapak Yung J. Nata Brondiva. Waduh, namanya panjang bener, Pak. Selamat Bu Vina. Sore, Pak Yung. Selamat sore. Pak Selamat Yung, sore mohon maaf, teman-teman suaranya agak kecil sekalian. sedikit. Apakah volume di tempat saya? Coba saya cek dulu ya, Pak Yung ya. Oke, coba. Selamat Eh, sore, tes. Suara saya cukup Oke. jelas? Ya, tes-tes gitu ya. Oke. Baik. Atau kes-kes, Pak.
nggak mau transfer. Sekarang udah transfer ya, Bu. Oh, udah transfer ya. Ah, Bapak jadi malu kita. Oke, Payung, Ya, kita hari ini akan ngobrol tentang market potensial ya, Payung ya. betul sekali. Jadi kadang-kadang, termasuk saya juga kadang-kadang suka lupa nih. Kita tuh heboh dengan produk kita sendiri, tapi kita lupa untuk melihat market kita itu sebenarnya perlu itu atau enggak gitu ya. Jadi Iya. kita asik aja gitu ya. Oh, produk saya paling bagus A B C D E gitu. Tapi ternyata kita jualannya di tempat yang salah. Gitu kira-kira Pak Yung? Ya, itu salah satunya, Bu. Itu salah satunya ya. Oke. Salah satunya, betul, Bu Vina. Ibu jago Ya, lah. baik. Rasanya Ibu bisa menyampaikan materinya deh. Ah, Bapak jangan gitu dong. Nanti kita bertukar posisi. Bapak jadi host, saya Saya jadi jadi host ya, Ibu ya. Oke. bercanda ya Pak ya. Gak apa-apa, Bu Vina. Oke, baik, Bapak Ibu. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Yung. Kalau Bapak Ibu ingin apa namanya, ingin interupsi di tengah pada saat Pak Yung sedang menyampaikan materi, silakan saja. Tapi nanti akan kami pilih apakah itu relate dengan materi yang disampaikan. Kalau tidak, nanti akan dijawab di akhir mungkin kalau memang masih nyambung gitu ya. Ya. Oke, jadi silakan raise hand, silakan tulis di kolom chat bila Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan dari Pak Yung. Begitu ya. Oke, Boleh. sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ke Pak Kasih Yung chat. silakan. Boleh nggak? Eh, Sepakat nggak? Mana kok aslinya saya ngomong diem semua Oke, ya. ada yang kasih tanda gini nih. Kasih gini kayak tol gitu ya. Saya percaya aja deh, Oke. saya pakai ilmu kebatinan Pak Yung. Mereka sepakat lah pokoknya ya. Iya, iya, iya. Oke, siap, Bu. Oke, ya terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat belajar. Saya serahkan sewaktunya dan seluruhnya kepada Pak Yung. Silakan Pak Yung. Terima kasih, Bu Vina. Selamat sore, teman-teman. Karena waktunya panjang ya, jadi saya langsung aja ke pokok materinya. Begitu mungkin ya. Setuju ya, teman-teman ya? Iya, Oke. silakan. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama. Sebentar, sudah kelihatan? Sudah Pak, jelas sekali di tempat saya. Jelas ya. Yang Oke. lain, kalau udah boleh kasih tanda jempol mungkin. Udah kelihatan semua? Sudah ya? Oke. Nah, teman-teman hari pertama di bidang financial saling bersharing ya. Bukan karena saya pinter, tapi mungkin karena pengalaman Susberry Resort Pecatu ya teman-teman, hotel yang ada di Bali juga. Jadi mungkin pengalaman ini bisa kita sama-sama sharingkan. Oke, itu sedikit tentang saya. Oke, langsung aja agenda kita hari ini. Jadi saya akan bagi agenda kita menjadi 6 topik. Oke, teman-teman ya, 6 topik. Yang pertama adalah kita semua understanding nih, mengerti ya. Understand itu mengerti tentang apa sih yang challenge dari market ini. Terus kalau kita ngomong optimasi, kita punya market, berarti kita juga harus tahu juga dong ya customer potensialnya, terus customer behavior-nya, customer needs-nya, begitu ya teman-teman ya. Bahkan bagaimana kita juga bisa mendesain secara precise bagaimana metode approaching-nya kepada mereka dan desain precise juga the bridging models-nya. Nanti kita akan belajar sama-sama teman-teman ya. Oke, saya mau tanya boleh nggak? Ini teman-teman semua dari industri keuangan ya, kalau saya lihat ini ya. Oke, dari BPR ya, kebanyakan betul ya teman-teman ya. Iya. Ada yang boleh nggak saya cari tahu dulu? Ada yang sudah lebih dari 10 tahun nggak di industri? Boleh kasih respon mungkin? Halo? Boleh ini di mic-nya boleh dibuka atau tergantung dari Bu Vina? Bisa kok Pak, bisa Oh dibuka bisa ya. sendiri. Boleh Iya, kasih saya jawaban boleh nggak? Saya ini silakan. juga kayak Yang Ya, lebih ngalamin udah. sendiri sudah lebih gitu ya. Ya, ada ya. Sudah sudah lebih 10 dari tahun. 10 tahun ya. Oke, biasa. Yang di atas 10 tahun, yang di atas 15 tahun, Ah, ada yang di atas 15 tahun. udah ada juga ya.
Luar biasa ya. Ya, terus yang mungkin lebih senior lagi di atas 20 tahun. Saya mau tanya teman-teman ya, kalau sekian lama teman-teman udah bekerja, bahkan yang mau baru 5 tahun sekalipun, punya tantangan nggak untuk market teman-teman di BPR itu? Pasti punya ya. Apa sih challenge-nya kalau teman-teman di BPR itu menawarkan produknya? Boleh kasih chatting nggak? Satu, dua, tiga mungkin. Iya, supaya tidak tabrakan kali Pak Yung bisa di chat aja jawabannya kalau Ya, di chat Pak ya ini. boleh. Heeh, Nah, betul. nanti Ibu yang bacakan ya. Oke. Ya, boleh Pak. Selanjutnya teman-teman, saya kasih tahu teman yang lanjutnya. Jadi yang terpenting kalau saya lihat nih, bentar ya, ini dia. Ada 4 bagian memahami tantangan pasar ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu, kita harus tahu perubahan ya. Karena yang kata saya sering kali sampaikan tuh yang paling sering dan pasti di dalam kita punya masa hidup itu ada perubahan. Setuju dengan saya? Ternyata market juga berubah terus. Permintaan dan penawaran pasar saat ini juga terus berubah, ya teman-teman ya. Zaman saya dulu mungkin waktu kecil ya saya waktu sekolah, mungkin saya cuma punya uang 500 ya mungkin cuma nasi campur ya kan. Sekarang nasi campur pun sudah berkembang, ada yang namanya apa eh, nasi yang di dalam kotak gitu ya, box rice kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga berubah. Jadi kepastiannya ada perubahan itu. Yang kedua, buyer persona. Memahami perubahan tuntutan profesionalism. Kalau dulu mungkin kita eh, tidak harus bagaimana ya kita mungkin dengan pendidikan yang biasa gitu ya kita udah bisa meyakinkan orang dan segala macam. Nah, sekarang orang-orang butuh orang yang lebih profesional di dalam bidangnya, dalam advice dan segala macamnya. Yang berikutnya adalah segmentasi pasar. Memahami tuntutan customer saat ini, yes harus. Karena kalau teman-teman nggak memahami ini, sekali lagi teman-teman ya apalagi di industri keuangan ya kalau kita tidak memahami tuntut customer ini ya akhirnya teman-teman ditinggal gitu ya segmentasi pasarnya ya nggak pas tadi Bu Vina juga bicara. Yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah kompetitor ya. Apa sih yang menjadi saya tidak ngomong ancaman tapi challenge kita ya di persaingan kita yang terjadi saat ini. Saya lanjut aja teman-teman, ilustrasi nih bicaranya. Kita sering nggak lihat Indomaret dan Alfamart bersebelahan? Teman-teman, halo? Sering lihat? Ada yang bisa kasih komen? Sering ya? Teman-teman, kenapa eh, mereka bersebelahan? Pertanyaannya gitu. Kenapa mereka buka? Bahkan ada sekarang kalau di Bali itu ada Circle K. Ya, ada lagi apa? Minimart. Ya, dan jarak itu biasa nggak jauh, nggak jauh. Kenapa teman-teman? Kalau dulu kan pasar pangsanya cuma, bicaranya kan cuma toko kelontong gitu ya. Satu toko bisa jual banyak macam. Kenapa? Ada yang bisa kasih respon nggak ini? Kalau saya bicara sendiri, cepet loh materinya. Nggak sampai 3 jam saya sudah selesaikan. Oke, saya lanjut aja ya. Teman-teman yang pasti adalah termasuk BPR sekalipun. Ya, di sini ada BPR dari mana aja boleh kenalan nih. BPR Universal Pak Eko Miharja dari mana ini Pak? Siap, selamat siang Pak. Saya Eko Selamat dari siang. BPR Universal Bintaro Pak. Oh, Bintaro, Jakarta Pak. Iya Pak, Luar Tangerang Selatan biasa. Pak. Tangerang Selatan ya Pak. Ya, Oke. salam kenal Pak. Kalau saya kenal saya sebut aja ya, ada Ibu atau Bapak Aprisal nih ya, Universal Bank juga sama ya Pak. Satu teman ya. Oh, ini rekan saya Pak. Oh, sebelahan ya. Ya, siang Pak Yung. Siang Salam Pak Pak Aprisal, Rizal salam dari kenal. Lebar Universitas Bintaro, Pak. Oke, ada Pak Franky nih, Banda Raya. Ini di Banda Aceh atau di mana nih? Di Batam, Pak. Di Batam. Halo Batam. Ya, Pak. Salam Pak Franky. Ada Pak siapa nih ya dari Urban Bali nih? Saya sebut dulu aja biar saya nggak tegang ya. Ya. Dengan Pak Siapa? siapa nih? Dewa Sutosa dari Urban Bali. Ya, wow. Ada juga dari Riau nih, Pak Rocky Silverster. Pak Lo.
Selamat siang Pak Rocky. Oke, ada Ibu Sarnelis. Dari tadi saya liatin Ibu, dari tadi udah open kamera terus nih. Sejak masuk. Ibu Sarnelis, apa kabar Ibu? Dari mana diperkenalkan boleh Bu? Mic-nya boleh dibuka Bu, mic-nya belum nyala. Oke, selamat siang semuanya. Oke. Nama saya Zarnelis. Saya biasa dipanggil dengan email. Oke. Saya saat ini di Bank Universal BPR sebagai Funding Head and Distribution. Sebelumnya pengalaman saya berbank di beberapa bank swasta dari tahun 95 sampai saat ini. Wah, Itu udah aja. senior sekali ya. Senang bisa bergabung di sini. Semoga bisa sharing dan mengambil manfaatnya. Salam kenal semua Ya, teman-teman. salam kenal Ibu. Terima kasih banyak ya. Nah, kalau gini kan saya jadi semangat ya. Oke, lanjutnya teman-teman ya. Karena pertanyaan Indomaret dan Alfamart kenapa kok buka berbarengan? Itu simple jawabannya teman-teman. Karena demand-nya makin tinggi. Karena tuntutan orang terhadap barang itu produk juga semakin banyak. Teman-teman lihat nggak? Mereka tuh menyediakan WC loh. Cuma buat teman-teman kalau kebelet itu ke WC. Percaya nggak pulang keluar dari WC itu teman-teman beli sesuatu. Entah beli coklat, entah beli apa. Betul nggak teman-teman ya? Nah, kenapa mereka bicara ini? Karena demand-nya tuh banyak. Bersaing tapi mesra. Kenapa? Sekali lagi BPR, kenapa juga ada beberapa BPR yang mungkin teman-teman ada di satu lokasi teman-teman ada beberapa BPR ya. Kayak di Bali ada beberapa BPR. Kenapa teman-teman? Karena memang kebutuhan masyarakatnya ada, demand-nya punya. Paham ya teman-teman ya? So ini yang pertama kali kita mesti lihat di dalam poin ini. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini penting teman-teman ya. Ini sangat penting juga. Kalau tadi teman-teman bilang memahami sorry. Oh, teman-teman tadi lihat ngomong tentang memahami tantangan pasar, yang tadi teman-teman lihat salah satu yang jadi fenomenanya Indomaret ini. Selanjutnya teman-teman yang nomor 2 adalah memahami potensi nasabah. Memahami pasar potensial yang mau dibidik. Saya mau tanya teman-teman sekali lagi. Pasar potensial untuk BPR itu di mana kalau teman-teman lihat? Tadi bisa kasih jawaban. Mungkin saya tunjuk aja ya langsung ya. Daripada saya kelihatan digratisin gini ya. Saya tunjuk aja langsung ya. Pak Ahmad Arifandi dari BPR kita sentral, saya mau tanya. Ya, Pak. Ya, understanding customer potensial nih, bahwa potensi, memahami pasar potensi yang dibidik. Pasar BPR untuk Bapak itu di mana, Pak? Sebenarnya kalau BPR itu market potensialnya sih layernya di antara apa ya, antara ya market bank umum lah yang mungkin kita nggak bisa grab. Nah, di sana sih potensial marketnya kita. Nah, jadi yang bicaranya itu mungkin dia tidak bankable gitu ya, Pak ya? Iya, Yang mungkin dia mungkin ada yang kurang surat-suratnya atau gimana, itu mungkin jadi market Bapak ya? iya, Oke, ya apa yang butuh jawaban cepat kalau kredit ya Pak? Mungkin begitu ya Pak? iya, Oke, itu Bapak udah lihat tuh pasar yang dibidik ya. Bapak sudah iya. mengerti tuh customer potensialnya. Sekarang yang berikutnya adalah STP, menyusun STP. Tahu STP nggak? Saya udah tulis itu, segmentasi, targeting, dan positioning. Berdasarkan produk yang dimiliki. Ya teman-teman kalau mau optimasi teman-teman punya market, yang pertama teman-teman harus tahu ini nih, segmentasinya kemana. Targetingnya siapa dan posisinya bagaimana berdasarkan produk yang Bapak punya. Nah, ini penting banget ya. Kita mesti harus tahu banget tuh. Yang berikutnya adalah segmentasi pasar. Ada teman-teman yang pasarnya mungkin ke teman-teman yang pasar yang di pasar-pasar market basah gitu ya, dalam arti kata pasar basah gitu ya, yang jual-jual di pinggir jalan itu, yang di apa di sore di dalam pasar tuh ada jual daging, jual sayur gitu. Atau teman-teman harus tahu posisinya di mana. Jadi harus tahu dulu tuh jelas. Saya cerita sedikit teman-teman ya. Chinese food banyak ya teman-teman ya. Chinese food ya, restoran Chinese food tuh banyak ya. Tapi suatu saat saya diminta sama teman saya itu bicara begini. Yung, tolongin dong saya punya restoran Chinese food.
itu persis di jalan kencap cepat. Jalan cepat itu loh, jalan cepat. Terus gimana cara saya bisa jadi beda gitu kan? Untuk di tengah pertanyaan Chinese food yang sedemikian banyak. Nggak kenceng loh. Perlahan slow down. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Makan pukul aja. Boleh. Ada apa ini kan begitu? Buahnya lakukan itu. Dalam, kalau cuma makan gitu aja. Itu kan cuma sekali makan, mungkin pulang kan. Terus saya ngomong sama dia, kenapa nggak dibuat pau? Temennya Chinese food teman saya. Setiap pasti nasabahnya. Kenapa angpau itu bisa di-redeem di next pembeli? Nah teman-teman, dari inilah posisi ketika kita tahu persekian, Anda harus tahu bagaimana itu. Itu Anda customer juga ya. Yang selanjutnya teman-teman, yang saya mau bicara, saya apalagi ada ibu siapa tadi sudah sekian. Saya mau tanya database ya, banyak pasti ya dari bank sebelumnya. Pertanyaan saya Bu, kalau Ibu sudah ada database itu, apa kira Ibu lakukan? Cara berkala supaya dia tetap mau eh, apa ya loyal sama kita gitu kan kalau kita menawarkan produk-produk baru kita gitu itu tak kalau database ya memang sudah pernah berbank dengan kita kalau yang belum ya otomatis kita akan follow up sesuai yang kita butuhkan itu sih Pak. Oke, saya pikir itu jawaban kita sama-sama tahu ya. Dan terima kasih Bu untuk jawabannya yang luar biasa. Tadi Ibu ada ngomong follow up ya, memfollow up dengan produk-produk itu. Pertanyaannya teman-teman pernah nggak pikirkan follow up yang bagaimana yang teman-teman bisa lakukan? Apa ada differentiate dalam itu? Mungkin teman-teman masih harus coba kreatif memikirkan itu. Saya biasanya dengan klien saya pun ya, kalau saya itu biasanya teman-teman tahu nggak? Customer potensial bicaranya apa? Bicara sesuatu yang unik. Saya cuma kasih dikit masukan aja. Siapa yang di sini tahu tanggal hari pernikahan dari teman-teman punya klien? Hari pernikahan loh. Anniversary-nya. Ada yang pernah notice itu? Kalau hari ulang tahun pasti tahu ya. Oke? Tapi hari pernikahan ada yang pernah tahu? Nah, teman-teman saya kasih tahu. Suatu saat di dalam saya punya perjalanan karier, saya itu suka sekali nanya kapan Bapak dan Ibu menikah. Nah, teman-teman tahu nggak? Seringkali itu saya dalam kunjungan saya tanya itu ketika ulang tahun pernikahan dari saya punya klien, saya ke tempat suaminya. Saya tanya sama suaminya, Pak, sudah mau ulang tahun pernikahan loh. Udah disiapin apa untuk nyonya? Nah, kadang-kadang tuh suami lupa. Nah, teman-teman di sini, oh iya, tolong nih, bantuin dong Yung. Kasih ide apa nih untuk ulang tahun pernikahan gini segala macam. Bahkan minta tolong untuk
saya menyiapkan teman-teman. Bayangin nggak teman-teman? Tapi efeknya apa? Efeknya teman-teman punya understanding customer potensialnya tuh luar biasa banget. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita akan sharing terus ya. Ide-idenya bagaimana untuk mengembangkan market ini ya. Jadi itu saya lanjut dulu aja memahami. Sekali lagi yang teman-teman bisa pahami adalah yang nomor 2, memahami potensial nasabah itu ya. Ada di bagi 4. Selanjutnya, potensi ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Bentar, ini kok tidak. Bentar ya, ini mana ya? Bentar. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini dia. Teman-teman harus menggolongkan market yang dibidik itu berdasarkan pertama tuh high net worth, pasti. Apa itu high net worth? Itu golongan orang dengan kekayaan liquid minimal sebesar 10 miliar. Saya percaya kalau di perbankan ini sudah menjadi satu alur yang penting ya. Yang kedua mass market dan yang ketiga low market. Jadi di dalam potensi pasar ini cuma ada 3 ini teman-teman. Tidak ada yang lain ya. Harus tahu network, mass market. Jadi kalau teman-teman tadi punya database, tolong segera dikelompokkan ya karena pendekatannya ini berbeda-beda. Jadi itu. Yang selanjutnya teman-teman STP saya jelaskan tadi. Menyusun STP, segmentasi, targeting, dan positioning berdasarkan produk yang dimiliki. Langkah ini melibatkan segmentasi pasar, menargetkan segmentasi. Tadi teman-teman udah tahu ya, saya udah bahas tadi. Jadi saya lanjut aja di sini. Database. Nah, saya lanjut aja. Yang berikutnya yang nomor 3, memahami perilaku nasabah. Understanding customer behavior. Jadi poin-poin yang pertama adalah yang kita bisa lihat adalah force field. Mengenali force field analysis model. Pernah dengar ini belum? BPR Bandaraya, tulisannya Dekon. Nih Pak Dekon mungkin ya namanya ya. Apa kabar Pak Dekon? Oke, Pak. Ya Pak Dekon apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Bapak pernah dengar ini? Apa force field itu? Analisis model. Analisis model. Belum ya Pak? Nggak apa-apa Pak. Justru Belum, Pak. Bapak ikut Betul, kelas ini Pak. supaya tahu ya Pak. Oke. Oke. Selanjutnya teman-teman understand customer behavior adalah buy or buy. Mengapa calon customer? Terima kasih Pak Dekon. Iya, Pak. Mengapa karena Sama-sama. calon customer membeli atau menunda membeli? Jadi saya tidak ngomong buy or sell loh ya. Saya ngomongnya cuma di sini buy or buy. Bayangin pilihannya cuma beli atau beli ya. Luar biasa ya. Yang berikutnya adalah pain and pleasure. Jadi kita harus tahu behavior itu bergerak, kita punya klien itu bergerak berdasarkan apa. Ya. Selanjutnya adalah objection, pasti. Siapa di sini jual apapun tidak pernah ada keberatan. Pasti semua itu ada keberatan. Jadi teman-teman ini nomor 3 adalah understand customer behavior. Ini penting banget teman-teman bisa ketahui lebih lanjut ya. Nah, saya tunjukkan di sini teman-teman. Force field ya, force field. Boleh nggak saya minta siapa nih Ibu Kurnia Ayu ya? Ibu Kurnia Ayu ada di sini atau ada Bu Kurnia Ayu? Kurnia Ayu. Halo Ibu. Mungkin belum on ya. Coba saya lihat lagi siapa nih ya yang bisa bantu saya di sini. Dari BPR Bontang nih siapa ya? Bontang Sejahtera. Halo. Halo. Belum, Mbak. Saya tidak dengar suara di sini. Halo. Oke. Dari BPR Ulati Dana Rahayu. Ada di situ kah? Pak tadi BPR Bontang bisa suaranya? Halo? Oke, saya lanjut aja. Ada yang bisa bantu bacakan ini enggak? Gampang deh, saya minta aja langsung deh. Coba saya tunjuk ya. Ini ada, oh, Ulta Dana Rahayu. Udah kelihatan dengan Pak siapa ini Pak? Boleh mic-nya dibantu Pak.
Belum ya. Mungkin mic-nya belum bisa kebuka. Oke, yang sudah siap deh Pak Rocky. Pak Rocky Sylvester. Saya dari tadi udah siap nih. Pak, boleh bacain nggak mengenali force field analysis model ini, Pak? Force field. Halo, Pak. Halo, Pak Rocky. Ya. Ya, bisa bantuin baca ini mengenai force field analysis model ini, Pak, pada teman-teman. Model force field analysis adalah alat yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam suatu situasi. Dalam konteks perilaku pelanggan, model ini membantu untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong yang mendorong pelanggan untuk membeli dan kekuatan penghambat yang mencegah mereka membeli. Dengan mengenali kedua jenis kekuatan ini, perusahaan dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mempengaruhi keputusan membeli pelanggan. Terima kasih, Pak Rocky. Mau tanya, itu ada konteks perilaku pelanggan, ya. Force field analysis. Teman-teman, ini adalah analisa yang teman-teman harus pahami. Ya, kalau teman-teman mau bicaranya mengerti perilaku nasabah, itu ada saya tunjukkan di situ. Kekuatan pendorong yang mendorong pelanggan untuk membeli dan kekuatan penghambat yang mencegah mereka untuk membeli. Sekarang pertanyaan saya gini, ya coba tanya nih sama Pak Aprizal nih. Pak Aprizal, ya kan Bapak udah berapa lama di dunia BPR nih, Bapak Aprizal? Baik, Pak Yung. Iya, Pak. Kurang lebih saya di BPR itu sudah 7 tahun, Pak ya. Luar biasa, salut, Pak. Pertanyaan saya, Pak, kalau menurut Bapak kekuatan apa yang mendorong Bapak punya klien tuh untuk menempatkan penempatan atau mengambil kredit dari Bapak? Oh, baik, Pak. Terima kasih. Berhubung saya di divisi funding, Pak ya, Oh, di funding. Ya, mana cocok, Pak. Oke, iya, gimana funding nih, Pak? di mana tugasnya itu menghimpun dana masyarakat, Pak ya. Jadi Oke. memang kekuatan kita pastinya, Pak, karena kompetitor kita itu mungkin kalau untuk suku bunga, Pak ya, rate ya, pasti kan BPR lebih tinggi Ya, ketimbang oke. bank konvensional, Pak ya. Pasti Betul. kekuatan kita pertama itu di rate bunga, dan yang membedakan mungkin sama BPR gitu, Pak ya. Mungkin kalau dengan bank konvensional kita bisa lah di bunga. Tapi kalau untuk dengan sesama BPR, pastinya lebih ke servis mungkin, Pak. Servis, pelayanan, apa yang kita punya nih, khususnya mungkin Rizal, Pak ya, di Universal, Pak. Pastinya kekuatan kita ya, itu, Pak. Pelayanan, servis kita, kualitas kita menjaga hubungan baik dengan nasabah. Itu sih, Pak, kurang Jadi lebih, Pak. sifatnya itu sudah bicara personal ya, Pak, menjual bukan hanya banknya ya, tapi pribadi dari Bapak sendiri mungkin begitu. Karena kalau Iya, bicara pasti. servis kan bicara servis kan bicara sesuatu yang ngukurnya itu subjektif banget, betul nggak kalau saya bilang begitu, Pak? Betul, Pak, betul. Karena kalau Ada cerita mungkin, Pak, mungkin cerita buat teman-teman atau sharing sedikit. Apa misalkan ada orang Bapak baru kenal nih ya, Bapak tawarkan, ya kan? Dia akan membandingkan kan tempat saya sekarang ini juga dapat bunga juga segitu gitu ya, betul ya, Pak ya? Pertanyaan betul, Pak. terus apa yang membuat Bapak bisa coba Bapak menganalisis fieldnya untuk bisa supaya orang ini didorong untuk ikut membagi atau ikut menempatkan di tempat Bapak? Gimana caranya, Pak, kalau menurut Bapak? Baik, Pak, izin. Kalau selama saya berkecimpung di dunia perbankan nih, Pak ya, khususnya di BPR dan saya di divisi funding, yang membedakan mungkin yang pertama itu gimana kita, karena kan nasabah menempatkan dana di tempat kita gitu, Pak ya, di mana notabene ya kita harus percaya dulu nih sama banknya. Habis sama banknya mungkin baru personal branding si salesnya.
salesnya bisa meyakinkan nasabah gak nih? Yang tadi Pak Yung bilang memang kompetitor kita sama nih untuk rate-nya gitu. Kalau Rizal, mungkin pengalaman Rizal selama di BPR gitu, pastinya yang menjadi pembeda mungkin Pak ya, mungkin kalau Rizal pribadi lebih ke service dan saat ini kan mungkin di kita nih ada beberapa program gitu Pak ya. Salah satunya kalau di Universal nih ada namanya Deposito Peduli gitu Pak. Di mana mungkin kalau di kompetitor kita di BPR yang lain mungkin Mas Rizal bunga saya sama, tapi kalau saya nempatin di Universal saya dapat apa nih selain bunga gitu. Ya Waduh. baik, paling mungkin kita memberikan program-program kita, salah satunya Deposito Peduli Pak, Gitu di ya. mana setiap nasabah menempatkan dana gitu Pak. Nah, si nasabah ini berhak mendapatkan paket sembako gitu Pak, yang nanti diberikan kepada yang membutuhkan gitu Pak. Jadi selain dapat Wow. bunga, dapat pahala juga gitu Pak ya untuk membagikan. Wah, terima kasih Pak Rizal. Thank you banget. Ide yang keren banget ya. Teman-teman bisa lihat Siap. ya. Ada sesuatu yang mendorong. Mendorong apa tadi? Rasa sosialnya. Ya kan? Itu yang mendorong mungkin orang berbagi. Ya itu menarik sekali ya. Jadi ada faktor kekuatan untuk mendorong. Sebaliknya ada kekuatan yang menghambat juga, mencegah mereka membeli. Kira-kira kalau Pak Eko Miharja melamar Pak Eko, gimana Pak? Yang menghalangi mereka membeli atau menempatkan, itu apa menurut Pak Eko biasanya? Siap, selamat sore Pak Yung dan teman-teman Bapak-Bapak, Ibu-Ibu BPR seluruh Indonesia. Iya. Pertama mungkin saya menambahkan juga yang rekan saya Rizal Pak ya. Ya. Kami di BPR Universal ini, ya mungkin sama-sama kita di BPR ada faktor pendorong dan mungkin faktor penghambat ya Pak ya. Tapi memang kami dari Iya, betul. Universal, pertama itu kami memiliki branding yang cukup baik, itu yang pertama. Yang kedua, lokasi kantor kami mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, SDM dan semua stakeholder kita juga memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup baik-baik. Yang keempatnya, kami memiliki varian produk dan servis yang cukup baik, Pak. Jadi itulah kenapa BPR kami untuk di Jabodetabek, ya kan, cukup diunggulkan, Pak. Ya kan? Dan kami selalu membekali kepada semua tenaga marketing kami sebagai frontliner di depan, itu lebih mendengarkan kebutuhan konsumen, ya kan? Karena betul sekali Pak. Karena pada dasarnya setiap individu mereka akan fokus kepada permasalahan mereka sendiri Pak, ya kan? Setelah mereka menyampaikan kendala dan kebutuhan mereka, baru kita akan memberikan produk-produk sesuai dengan kebutuhan semua calon konsumen kami Pak. Nah, oleh karena itu, jadi semua para konsumen kami itu sangat terbantu dan puas dengan pelayanan kami, Pak. Demikian, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Yang mencegah apa? Tadi saya belum dengar yang mencegah. Saya tanyanya mencegah. Oh, mencegah, Pak ya. Oke. Yang mencegah apa ini? Biasanya kalau yang mencegah mereka untuk beli produk kita, Pak ya. Oke. Mungkin kalau mereka puas, mereka membicarakan 1, 2, 3 orang Pak ya. Tapi kalau mereka itu kecewa, itu bisa mungkin dalam waktu 1-24 jam bisa seluruh dunia bisa tahu mereka kecewa. Itu sih Pak. Makanya mungkin kita sangat menjaga itu Pak, supaya orang tidak terdorong untuk menolak kita Pak. Jadi nggak ada yang faktor mencegah ya? Cuma service yang baik gitu ya? Nggak ada ya? Tidak ada. Luar biasa. Iya Pak. Nggak ada Pak. Justru di sini kita lebih selektif juga terhadap konsumen. Apalagi mungkin saya kan di lending ya Pak. Jadi memang kami selalu berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan support untuk usahanya Pak ya. Jadi memang yang tadi Bapak sampaikan, tadi juga ada kawan kita menyampaikan BPR itu ada di layer di mana layer di mana tidak disentuh oleh bank konvensional Pak ya, lebih tepatnya mungkin UMKM Pak, seperti itu. Jadi memang kita harus
tepat pasaran dulu Pak, tepat sasaran. Nah baru kita akan selektif Pak. Demikian Pak. Oke banget. Terima kasih Pak Eko. Thank you Keren Pak. banget. Kayak kalau nama Pak Eko langsung saya ingatnya masuk Pak Eko gitu. Siap. Thank you Pak. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya, saya lanjut ya. Jadi force field itu seperti yang teman-teman tadi udah dengar, faktornya itu kita masih tahu, kita masih menganalisa apa yang kekuatan ya, namanya force itu kan kekuatan ya, yang menyebabkan dia beli atau yang menghambat. Itu dulu yang teman-teman tuh dua kubu itu yang teman-teman harus tahu dulu ya. Tadi sudah dijawab dengan Pak Eko dengan baik, juga Pak Rizal dengan baik ya. Selanjutnya saya lanjut aja. Teman-teman lanjutnya yang teman-teman sih pelajarin, yang teman-teman bisa lihat. Ini kok saya nggak bisa next ya, sebentar ya. Memahami mengapa calon customer membeli dan menunda membeli. Membeli dan menunda kembali. Saya minta tolong Pak Doni Bandara, mungkin bisa bantu saya baca. Yang mana Pak? Yang B ini ya Pak ya, selanjutnya ya. Boleh Pak. Ya. Memang. Pak Doni Iya, ya? Pak. Iya Pak. Betul ya Pak Aduh. Doni? Iya. Silakan Pak Doni. Ini Pak, bentar Pak. Yang ini memahami mengapa calon customer membeli atau menunda membeli. Penting untuk memahami alasan dibalik keputusan calon pelanggan untuk membeli atau menunda pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini bisa termasuk kebatuan mendesak, kepercayaan terhadap produk atau merek, harga, pengalaman sebelumnya, serta rekomendasi dari orang lain. Dengan memahami motivasi dan keraguan calon pelanggan, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Terima kasih Pak Doni. Saya langsung Pak. aja nanya Pak Doni, karena Pak Doni yang baca. Iya, Pak. Menurut Pak Doni, dari tadi di situ ada termasuk kan kebutuhan mendesak, kepercayaan terhadap produk atau merek, harga, pengalaman sebelumnya, serta rekomendasi dari orang lain. Mana yang menurut Pak Doni itu prioritas yang pertama untuk menghasilkan penjualan? Yang mana yang menjadi poin pertama yang bisa mendapatkan Pak Doni langsung dapatkan penjualan dengan lebih cepat dan lebih mudah? Kepercayaan terhadap produk atau merek, Pak. Oke, luar biasa. Tadi Pak Eko udah bilang ya. Ya, Pak. Brandingnya bagus ya, gedungnya bagus ya, pengelolanya keren ya kan. Jadi tadi Pak Rizal juga ngomong, nomor satu adalah percaya kepada banknya dulu, betul kan? Kalau banknya nggak kita percaya, gimana kita bisa jualan, betul kan? Betul, Tapi ada Pak. satu poin lagi yang bagus banget ya, saya mau tanya ya. Thank you Pak Doni ya. Sekarang saya mau langsung aja ke ini Pak. Tadi siapa ya Pak dari BPR Urban? Nah ini saya mau tanya nih ya. Dari poin-poin ini Pak, mana yang Bapak pikir untuk Bapak itu faktor yang sangat mempengaruhi Pak? Dari yang mana yang nomor satu Pak? Kalau menurut kita sih pengalaman sebelumnya Pak, karena kita banyak yang merasa terpuaskan dengan pelayanan yang ada sehingga dia kembali lagi, itu kan lebih Pak. Kalau Bapak nomor satu ada pengalaman sebelumnya ya. Itu bagi mereka yang sudah punya pengalaman, yang belum gimana Pak? Yang belum tetap kepercayaan terhadap produk dan merek tuh Pak, karena branding itu juga ya. berlink Pak. Betul. Oke, ada lagi mungkin yang saya mau nanya Pak Franky deh, Pak Franky. Pak Franky, permisi nanya Pak. Menurut Bapak mana yang menjadi ini yang menjadi nomor satunya? Atau prioritas untuk Bapak? Harga gimana Pak? Kenapa? Kalau harga itu menentukan juga ya Pak. Harga, saya pikir kalau harga itu berarti kalau di BPR itu berarti ngomong bunga ya Pak? Bunga ya Pak. Sangat Pak, bunga 0,1% beda aja bisa berubah orang. Betul. Betul ya Pak ya? Itu sangat mempengaruhi juga itu Pak. Pengaruhi ya. Oke, jadi Bapak kalau Bapak Pak Franky harga ya? Oke, terima kasih Pak, thank you banget. Nah, saya mau kasih jawabannya teman-teman. Sebenarnya semuanya itu saling berkaitan. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan satu yang. Cuma kalau teman-teman nanya mana yang bisa membuat orang itu lebih cepat, apalagi baru kenal ya, bisa cepat closing, itu sebetulnya rekomendasi dari orang lain. Percaya deh, kalau kita existing, kita kan seringkali juga di BPR kan mesti dapat account baru, betul ya? Targetnya adalah account baru, betul nggak sih teman-teman? Penjualannya kan gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa dapatkan rekomendasi dari orang lain. Kalau saya
nggak kenal, misalkan contoh ya, saya mau taruh uang di Universal BPR, ya kan? Apa yang saya mesti lakukan nih? Pasti akan lebih cepat kalau saya dapat emang rekomendasi dari orang. Udahlah, kamu taruh aja di BPR Universal deh. Aman, aku udah taruh tuh 5 tahun, 10 tahun, nggak ada masalah. Betul nggak, teman-teman? Betul, Pak. Ya, saya langsung bisa ngomong, oke deh, tolong Rizal ke tempat saya mau funding di sana. Taruh duit, betul nggak, teman-teman? So, Betul, itu Pak. penting banget. Dari Boleh, Pak. semuanya ini, dari nomor tadi kita ngomong dari pertama ya, kepercayaan terhadap produk, harga, pengalaman sebelumnya segala macam, itu akan menghasilkan rekomendasi dari orang lain. Jadi sebetulnya teman-teman, dari semua efek yang teman-teman lakukan secara maksimal itu akan lari ke rekomendasi dari orang. Dan rekomendasi dari orang lain inilah yang teman-teman harus tahu, so powerful banget. So itu yang teman-teman harus tahu. And the end dari teman-teman punya segala service harus menghasilkan rekomendasi dari orang lain. Rekomendasi, referensi kalau kita ngomong. Betul ya teman-teman ya? Itu penting sekali. Ya. Nomor berikutnya, memahami pentingnya pain and pleasure bagi calon customer. Saya minta Bapak BPR, boleh nggak disebut namanya ya? Supaya saya bisa sebut namanya yang dari BPR Ulati Dana Rahayu. Boleh nggak yang tadi juga dari BPR itu juga saya agak lupa namanya, dari BPR Urban. Boleh nggak di sebelahnya namanya kayak Aprisal gitu ya, ada Frankie ya. Boleh nggak ini dengan Pak siapa ya? Ulati Dana Rahayu, silakan Pak. Maaf Kak, saya kadang-kadang lupa namanya. Boleh dibacakan Pak, bantu saya. Halo. Karena mungkin udah Pak. Kalau memang belum, nanti next kita bacakan. Pak itu deh yang udah siap tuh. Pak Dekon, tolong dibantu bacakan Pak Dekon. Oke, baik, Pak. Silakan Pak. Pain and pleasure. Memahami pentingnya pain and pleasure bagi calon customer. Pain and pleasure atau rasa sakit dan kenikmatan adalah konsep penting dalam memahami perilaku pelanggan. Pain merujuk pada masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi oleh pelanggan, sedangkan pleasure merujuk kepada manfaat atau kepuasan yang diharapkan pelanggan dari produk atau layanan kita. Dengan memahami kedua aspek ini, perusahaan dapat menyesuaikan pesan, pemasaran, dan produk mereka, menyesuaikan mereka untuk lebih efektif menarik minat pelanggan. Itu Pak. Terima kasih banyak. Baik Pak. Pak Dakon. Pertanyaan saya begini Pak. Boleh nggak Pak Dakon ceritakan, pernah nggak pakai yang pola begini, pain and pleasure, dalam Bapak mendekati nasabah Bapak? Untuk keseharian mungkin karena saya juga ada di divisi lending ya Pak. Jadi di lending. Hari-hari kita kebanyakan menerima permasalahan karena kita mengatasi permasalahan yang ada bagi mereka, khususnya customer. Apalagi itu ya Pak, supaya NPL-nya rendah ya Pak. Ya, itu penting sekali Pak. Oke, saya mau kasih tahu teman-teman. Saya mau tanya boleh nggak ya? Sama Pak Ahmad Arifandi deh, boleh nggak ya? Pertanyaan saya satu Pak. Bapak pernah dengar nggak kalau saya tanya misalkan contoh, Bapak hari Minggu ada waktu nggak kalau ke rumah saya misalkan begitu? Kenapa Pak gitu ya? Pertanyaan saya gini, seringkali Anda dengar dalam statement gini, maaf saya tidak ada waktu. Setuju nggak Pak? Oh, enggak sih Pak. Enggak ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang Bapak nggak suka, Bapak nggak seneng, meskipun Bapak lagi santai-santai di rumah, Bapak akan ngomong maaf saya nggak ada waktu. Iya. Betul nggak sih Pak? Betul Pak. Betul ya. Kadang-kadang ya. Oke. Nah, apalagi kalau Bapak misalkan contoh diundang sama teman yang Bapak nggak terlalu comfortable gitu kan? Iya. Meskipun Bapak lagi santai makan kacang sekalipun Bapak ngomongnya tidak ada waktu. Iya. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Tapi sebaliknya, kalau Bapak ditelepon nasabah yang Bapak tahu dia punya uang mungkin sekitar 40 miliar, dia telepon Bapak hari Minggu, ya kan? Hari Minggu nih Pak, Bapak lagi makan kacang ini Pak, ya kan? Iya kan? Terus Bapak ditelepon, Pak Ahmad, ya datang ke sini. Mari kita main di sini.
teman saya nih, kita ada ngobrol-ngobrol makan nih, datang nggak kira-kira Bapak? Datang, Pak. Loh, kenapa gitu? Yang pertama kita kan ada kebutuhan di sana sih, pengen dapetin dananya dia gitu juga sih. Nah, itu yang saya bilang pain and pleasure, Pak. Maksudnya gini, kalau nggak ada kepentingannya, Bapak pasti nggak datang. Iya, Ya, kalau ada kepentingannya, Bapak datang. Bicaranya apa sih, Pak? Bicaranya waktu itu harus diadakan. Kalau teman-teman sering kali ngomong, saya lagi nggak ada waktu, teman-teman harus tahu konteks apa bicaranya ini. Karena kalau teman-teman, sorry ya, bagaimana sibuknya kalau ada kepentingannya, waktu itu mesti diadakan. Ada selalu waktunya, Pak. Nah, bicara konteks kenapa pain and pleasure, saya mau kasih sebuah tip. Bagaimana Anda tahu orang ini digerakkan berdasarkan pain-nya atau pleasure-nya? Tahu pain ya, sakitnya, atau pleasure-nya? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira pertanyaan apa yang mesti disampaikan ke nasabah sehingga teman-teman tahu bagaimana menggerakkan orang ini untuk membeli dari Anda? Ada yang punya ide? Pak Ades mungkin? Halo, selamat siang, Selamat Pak siang Yu. Pak Ades. Jadi untuk yang membedakan Pak antara pain dan pleasure, mungkin pas ketemu kali Pak ya. Kenapa? Kalau pas ketika ketemu kali Pak. Pas ketemu ya Pak ya? Ketemu baru tahu ya. Betul. Pertanyaan apa Iya, yang Bapak bisa sampaikan supaya Bapak tahu digerakkan berdasarkan pain-nya atau pleasure-nya nih? Pertanyaan apa? Pertanyaan yang Bapak mesti ajukan ke mereka. Pernah tahu nggak? kalau kami di landing sih lebih ke gimana bisnisnya Pak gitu Pak pertanyaannya. Oh, Bapak Kalau nanya dia bagaimana menjawab bisnisnya napas gitu ya. dulu, itu kemungkinan besar pain Pak. Ternyata Bapak sambil merhatikan napasnya, Pak. Kalau dia napasnya gini, oh ini pain gitu ya. Oke, selanjutnya kalau yang ini Pak, yang pleasure apa Pak? Gimana Bapak Pleasure menerjemahkannya? biasanya sebelum ketemu, sebelum ditanya juga udah senyum sumringah ya Pak. Semeringah ya. Oke. Iya. Nah, teman-teman, thank you banget Pak Ades. Ya, itu pengalaman lo yang bicara ya. Bagaimana bisa menentukan pain pleasure. Teman-teman, sebenarnya pertanyaannya yang sering saya sampaikan tuh mungkin teman-teman bisa catat ya mungkin ya. Itu teman-teman satu yang penting itu tanyakan aja. Kalau Bapak punya uang 500 juta dikasih nih dari yang kuasa mendadak dapat rezeki 50 juta, 500 juta. Bapak mau pakai apa? Itu pertanyaannya ya. Bapak mau pakai buat apa? Ya. Apakah Bapak mau pakai untuk Bapak simpan untuk keluarga anak Bapak? Atau Bapak mau pakai untuk Bapak beli kepribadian Bapak sendiri? Misalkan beli mobil baru, tas baru. Yang mana nih Pak? Nah, kalau teman-teman lihat jawabannya, oh saya ini untuk anak saya simpen, ya kan? Untuk orang tua saya, gitu ya, untuk orang lain baca bedisnya ya. Maka dia itu akan digerakkan berdasarkan pleasure. Berdasarkan pain. Orang ini akan digerakkan on the pain side-nya, ya. Tapi kalau sebaliknya dia ngomong, oh saya pengen buat saya sendiri, saya mau beli mobil mewah, barang mewah gitu ya, itu dia berdasarkan pleasure-nya. Paham teman-teman ya, bisa dapat poinnya ya. So ini penting sekali teman-teman ketika mau masuk kepada pengembangan kita punya market, teman-teman tahu konsep pain and pleasure ini lebih detail lagi. Dapat sesuatu teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman bisa catat. Jadi ketika kita tahu oke dia digerakkan dengan pain-nya, maka kita akan ngomong kalau ibu nggak siapkan hal ini, ibu bisa bayangkan nggak apa yang terjadi ke kehidupan kalau misalkan terjadi kayak gini. Ngerti ya? Jadi akan bergerak tuh untuk menyimpan di teman-teman atau untuk menyelesaikan kreditnya begitu ya teman-teman ya. Atau sebaliknya kalau dia ngomong saya itu pengen beli mobil, beli jam tangan. Nah, teman-teman tahu ini pleasure. Kalau ngomong pleasure berarti apa yang teman-teman sajikan di hadapan mereka? Oh, kalau ikut bank saya bunganya tinggi, begini-begini, Anda bisa dapat ini, segala macam kesenangan untuk dia pribadi. Nah, itu menggerakkan dia juga. Oke, saya lanjut lagi. Yang D nih. Memahami keberatan yang mungkin timbul dari calon customer. Oke, saya minta Pak Do. Tadi Pak Do ini udah baca ya? Sudah Pak. Sudah ya. Sekarang saya minta tolong mungkin bantuannya siapa ya yang belum baca ya? Ibu Sarnelis mungkin, maaf San. Boleh nggak Ibu bacakan? Karena Ibu salah satu yang suaranya paling merdu mungkin di sini. Silakan Bu Sarnelis. Maaf ya Bu, kepencet. Nah ini, sorry ya Bu. Ini dia, silakan Bu. Baik, saya coba membaca untuk
Oke, objection memahami keberatan yang mungkin timbul dari calon customer. Setiap calon pelanggan mungkin memiliki keberatan atau keraguan yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan pembelian. Keberatan ini bisa berkaitan dengan harga, kualitas produk, ketidakpastian mengenai manfaat produk, atau pengalaman negatif sebelumnya. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi keberatan-keberatan ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk mengkonversi calon pelanggan menjadi pelanggan yang sebenarnya. Memahami poin-poin ini secara mendalam akan membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Oke, teman-teman, terima kasih Ibu untuk Ya. bantuannya baca. Saya lanjut lagi teman-teman. Halo. Siapa? Ya, ada yang Ya, bicara? Laras. Ya, siapa nih? Baik, dalam. Hah? Ya, Oh, Ibu Bapak Doni, suaranya bocor. Saya bingung Pak. Tadi saya pikir gue mau tanya. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan saya selanjutnya, ya kan? Siapa di sini yang presentasi ketemu klien tidak pernah dapat keberatan itu? Langsung aja orangnya ikut. Ada? Kalau ada, saya yang belajar dari kalian. Ya, pasti ada keberatan ya. Jual apapun ada keberatan. Pertanyaan saya, keberatan yang muncul kalau di BPR tuh apa sih, Pak? Dari Ultidana tadi yang sempat belum bisa ngomong. Silakan Bapak. Apa itu Pak keberatan yang muncul kalau seringkali kita ngomong funding dulu lah, funding ya. Funding dulu nih. Apa yang kemuncul nih kalau funding nih? Keberatannya. Bapak bagian funding atau lending, Pak? Halo? Dengan BPR Ulatidana Rahayu. Ya. Pertanyaannya, Pak. Apa lagi mikir atau gimana nih, Pak? Keberatan apa yang Bapak bagian pending atau landing? Funding atau landing nih, Pak? Itu mic-nya kendala katanya, Mas. Oh, maaf. Iya, 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 Jadi iya. tadi chat, Oh, saya nggak mic-nya baca chatnya. kendala. Mohon maaf, terima kasih diingatkan. Mic-nya kendala ya. Ya udah, maafkan dari tadi saya tanya terus. Ternyata mic kendala. Saya lanjut ya. Sekarang saya nanya aja yang ada deh. Pak Dewa Sute. Keberatan apa yang sering muncul, Pak Dewa? Siapa? Silakan, Pak. Kalau di bagian kreditan sih biasanya ya biasa Kak, pelanggan itu pasti minta bunga yang lebih murah, kemudahan dalam bertransaksi atau layanan, seperti itu Oke. biasanya sih Pak. Pertanyaan saya, Pak. Bapak berapa tahun bergabung dengan sebuah BPR, Pak? 10 tahunan sih Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Ada nggak keberatan yang di luar dari Bapak sebutkan tadi yang muncul baru, Pak? Yang Kalau di luar. baru Bapak dengar, oh keberatannya ini paling baru saya baru temukan selama sepanjang 10 tahun Bapak berkarir. Mungkin yang terbaru sih banyak nasabah yang apa namanya keberatannya kalau nggak mau ribet seperti itu Pak. Yes. Pertanyaan saya nggak mau ribet tuh apa bukan dari dulu, Pak? Nah, maksudnya gini Pak Dewa Suta. Nggak apa-apa Pak, ya. Jangan tegang-tegang. Maksudnya gini. Sebetulnya keberatan-keberatan ini yang muncul timbul dari calon customer itu. Sebetulnya keberatannya sama aja. Saya di dunia tadi ngomong di dunia perlindungan customer. Maksudnya di bidang proteksi asuransi. Dari dulu saya bergabung 24 tahun sampai sekarang. Keberatannya sama aja. Nggak punya uang. Tidak percaya asuransi. Betul nggak teman-teman? Apalagi ya penipu asuransi itu klaim nggak terbayarkan dari dulu teman-teman. Perusahaan saya, saya sudah punya saudara di asuransi sampai detik ini pun sama. Jadi sebetulnya saya mau kasih tahu teman-teman keberatan-keberatan yang ada sebetulnya teman-teman sudah tahu dan sudah paham banget. Setuju nggak teman-teman sama saya? Itu bukan hal baru dan teman-teman harus jawabkan itu. So teman-teman. Tapi ini penting. Kenapa? Karena kayak sebagai orang baru kayak saya. Misalkan contoh saya mau taruh uang di tempat Pak. Tadi saya belum Pak Rocky deh ya. Saya mau taruh uang di tempat Pak Rocky nih ya. Pertanyaan saya. Kan pasti muncul keberatan.
Keberatannya apa biasa yang sering saya tanyakan sama beliau? Saya nanya, Pak, ini aman nggak dana saya? Betul nggak sih? Betul. Betul, Pak Rocky? Betul ya? Betul, Pak. Iya. Terus kalau saya tanya apa lagi? Pak, nanti kalau ada apa-apa, bagaimana Pak? Nasib saya apa LPS, Pak? Begitu kan? Ya, iya, Pak. Gitu ya. Jadi sama. Saya percaya ini sudah menjadi pakem kita. Jadi teman-teman, keberatan itu teman-teman harus pahami. Ya, dan saya percaya itu sudah sering. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih yang menjadi keberatan? Udah pasti no money, no trust, no need, no hurry, itu udah dari zaman dulu. Ya, kenapa? Merasa tidak ada dana lagi untuk membeli suatu produk. Tidak lagi dana, Pak. Maaf, saya udah nggak bisa tempatkan di tempat BPR Urban Bali, Pak. Kenapa? Sudah nggak ada duitnya. Betul nggak? Ya, saya tidak bisa taruh membeli produk menempatkan produk di Urban Bali. Kira-kira kalau keberatannya kayak gini, Pak Dewa Suto jawabnya gimana? Saya sudah nggak ada dananya, Pak. Duit saya sudah ditaruh di BPR lain. Nah, Pak Dewa dari pengalamannya gimana nih supaya saya bisa tetap menempatkan di tempat Pak Dewa? Halo, Pak Dewa. Halo Pak. Iya. Kalau nomor satu menurut Pak Dema, tadi saya bilang kalau saya udah dananya sudah ditempatkan di bank BCA gitu misalkan. Ya. Gimana cara Bapak bisa membuat money ini menjadi money gitu? Ada ditempatkan di tempat Bapak. Oke. Biasanya sih kita apa namanya marketing kita yang lakukan itu pendekatan secara personal sih Pak. Karena kalau Personal ya, Pak. bersaing secara bunga kan kelihatannya kita tidak apa namanya sama saja. Jadi selama ini sih pendekatan secara personal sih Pak dan pelayanannya. Layanan ya. Oke. Jadi itu suatu yang sudah teman-teman tahu ya. Seringkali yang saya dengar-dengar dari mereka, thank you Pak. Yang saya seringkali teman-teman dari bawah itulah, tolonglah Pak dibagi Pak. Dibagilah penempatannya Pak di tempat saya. Betul nggak sih? Ya kalau ngomong no money ya. Oke, selanjutnya no trust. No trust teman-teman harus memberikan informasi yang benar, no need dan no hurry ya. Jadi ini keberatan-keberatan yang ada yang teman-teman sudah tahu pastinya. Tidak ada sesuatu yang baru kalau di dunia perbankan ya keberatan-keberatannya itu. Nah sekarang saya mau tanya lagi, saya lanjut lagi ke poin keempat nih. Oke, nah yang poin keempat adalah teman-teman bisa lihat pertama itu memahami pentingnya menggali kebutuhan calon customer. Jadi kalau teman-teman mau mengoptimalisasikan teman-teman yang market, yang pertama ada memahami pentingnya menggali kebenaran customer itu. Yang kedua fake finding. Yang ketiga Maslow Pyramid. Dan keempat tuh script. Merencanakan point-point sales script yang disesuaikan dengan calon customernya. Jadi itu understanding customer need. Nah, pertanyaan saya lanjut aja ya teman-teman ya, fake finding. Fake finding nih pertanyaannya. Apa sih fake finding itu? Saya bacakan aja teman-teman ya. Fact finding adalah wawancara yang dilakukan oleh sales untuk menemukan keinginan, impian, keuangan, sasaran, kekhawatiran, problem, dan lainnya dari seorang calon nasabah. Siapa di sini kalau mendekat approaching nasabah itu menggunakan pendekatan secara fact finding? Ada? Bisa sharing di sini dari fact finding? Dari siapa di sini ya? Sudah semua ya. Saya ulang-ulang aja ya. Ibu, di sini ada yang namanya Ria. Ini peserta atau dari BPR, dari kampus ya, dari Akubeng ya. Halo, Ibu Ria. Halo Pak, peserta sih Pak dari Peserta. BPR Sejahtera. Oke, Ibu Ria, pertanyaan saya, Ibu kalau pendekatan fake finding ini sering Ibu lakukan nggak? Kalau apa Ibu kalau nawarkan produk tuh langsung aja, Ibu atau Bapak tolong tempatkan di tempat saya nih karena bunganya begini. Atau cara Ibu apa secara fake finding wawancara? Pernah Ibu lakukan nggak ini caranya? Sebenarnya saya kalau di dunia marketing juga baru ini Pak, saya baru 1 bulan sih. Oh, welcome to dunia marketing. Iya. Oke. Jadi Nah, masih belajar juga. Oke. Nah, teman-teman terima kasih Bu Ria. Jadi teman-teman wawancara itu sebetulnya harus dilakukan. Pendekatan fake finding ini efektif sekali. Jadi kalau teman-teman mendadak misalkan ketemu dengan klien, misalkan saya contohkan dengan Pak Dewa Suta lah ya, karena Pak Dewa ini pengalamannya luar biasa. Sorry Pak, nggak apa-apa ya saya pakai terus nama Pak Dewa Suta ya. Boleh ya Pak? Misalkan siap ya. Siap Pak Misalkan saya Yung. ketemu Pak Dewa. Kalau saya langsung datang ya,
Bapak, saya dari BPR Urban, Pak. Saya mau menawarkan produk asuransi produk asuransi, maaf, produk deposito, Pak. Bunganya 6%, Pak. Kira-kira Pak Dewa ikut nggak sih? Coba Pak Dewa, Ya. kalau Pak Dewa didatengin marketing kayak gini, sales terus langsung to the point begini, Pak Dewa ikut nggak? Ya belum sih Pak, paling kita bilangnya pelajari dulu Nah, gitu Pak. Bapak pasti ngomong pelajarin dulu segala macamnya. Kenapa demikian? Karena saya tidak melakukan fact finding. Saya tidak menanyakan Bapak sudah taruh di mana sebelumnya, apa punya pengalaman Pak. Kira-kira kalau Bapak harapan apa dari sebuah apa dari bank ini gitu. Jadi saya tanya dulu, itu mesti saya tanya dulu. Ada satu faktor penting kalau sebagai seorang sales adalah yang namanya ice breaking. Seringkali ice breaking kita itu, ice breaking tahu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam presentasi itu kita mesti samakan dulu kita punya ritme dengan orang yang kita mau ajak bicara itu. Jadi kita mesti bisa ice breaking dulu ya kan supaya teman-teman orang yang diajak bicara itu tidak tegang ya baru masuk tanya mereka selama ini Bapak nabung di mana. Ada pengalaman Bapak nabung itu apa aja gitu. Biarkan dia cerita. Dari situ teman-teman baru bisa masuk ke dalam marketnya, dalam kebutuhannya dia lebih detailnya. Jadi fact finding ini penting sekali. Yang kedua, yang saya mau tunjukkan di sini adalah, nah ini penting sekali kalau fact finding itu disertai dengan disrupting questions. Adalah satu metode yang sering digunakan yaitu dengan memberikan pertanyaan mengusik yang dapat menciptakan kebutuhan atau keinginan prospek. Contoh apa? Disrupting questions. Ada yang bisa bantu? Mungkin Pak Adam? Pak Adam, halo masih di sini Pak Adam? Iya, Pak. Ya, Pak. Bapak, coba boleh diulang lagi, Pak. Baca yang disrupting question itu, Pak. Adalah suatu metode apa, Pak? Ya, Pak. Adalah salah satu metode yang sering digunakan yang yaitu dengan memberikan pertanyaan mengusik yang dapat menciptakan kebutuhan atau keinginan prospek. Iya, kira-kira apa, Pak, yang diberikan Silakan. ketika nasabah itu supaya mengganggu dia itu apa, Pak? Kalau Bapak sebagai orang dari perbankan. Ya, Pak. Seperti produk-produk yang kita punya, Pak. Pelayanan-pelayanan yang kita punya, Pak. Supaya nasabah itu mau, contohnya kayak saya kan di funding, Pak. Nah, supaya dia mau mendapatkan dana dia ke kita, Pak. Mungkin, Pak. Ya, sebetulnya yang mengusik itu apa? Yang membuat dia, udah langsung deh saya mau taruh di tempatmu. Biasanya gini teman-teman, saya langsung aja ya. Saya jawab. Kenapa Pak Adam? Ya untuk kita harus prospek juga Pak. Jangan sekali dua kali. Halo, Pak Adam. Hilang dia. Saya lanjut aja ya. Jadi Pak Adam tadi ngomong thank you Pak Adam. Dia ngomong adalah prospek. Oke. Disrupting question itu adalah yang mengusik. Jadi misalkan contoh gini. Kalau Bapak, Ibu, atau Ibu tidak menempatkan di tempat kita, Bapak kehilangan momen yang luar biasa. Kenapa Pak? Karena mungkin misalkan contoh ya, kalau misalkan Anda sering dengar ya. Karena di tempat kita itu ada terbatas untuk misalkan apa gitu ya. Atau misalkan yang musik gini. Bapak tahu nggak? Misalkan ada produk-produk perbankan tuh yang sifatnya nabungnya rutin ya bulanan dan segala macamnya ya. Ya musik itu gini kadang-kadang misalkan contoh ya. Ini kan semua untuk Bapak dan anak Bapak tabungan ini. Kalau nggak Bapak yang nyiapkan siapa lagi kan gitu misalkan gitu ya. Contoh disrupting questionnya ya. Nah, jadi sesuatu yang Anda mesti pikirkan adalah dalam fact finding itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir gitu ya. Intinya seperti itu. Selanjutnya adalah hot button. Hot button ini harus tahu ya hal apa yang paling dipikirkan oleh seorang dalam setiap tahapan kehidupannya. Saya percaya orang itu lahir, ada besar, ada apa sih tahap kehidupan, ada dia sekolah ya kan. Terus dia universitas, habis itu mereka menikah, mereka punya anak, mereka siapkan masa pensiunnya. Itu hal yang paling dipikirkan. Itu adalah taraf kehidupan manusia kan. Nah teman-teman harus bisa cari hot button ini. Kalau teman-teman mau memaksimalkan, hot button ini menjadi sangat penting. Kenapa dia mesti menabung? Kenapa dia mesti menyisihkan
sebagian lainnya. Bagaimana dia bisa mengenerate wealth-nya. Nah, itu teman-teman harus pikirkan itu. Jadi kalau Anda di BPR, Anda harus tahu nih. Sebetulnya seringkali tadi teman-teman udah jawab, servicing itu menjadi nomor satu. Karena servicing itu menyebabkan kedekatan kita secara emosi kepada nasabah yang ada, yang kita miliki. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sini ada yang namanya, sebentar ya. Ini namanya yang saya namakan Maslow Pyramid. Nah, teman-teman, Maslow Pyramid ini mungkin caranya general ya. Jadi general untuk bicara kita sebagai human being ya. Yang pertama, Anda tahu adalah kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan paling dasar adalah basic need ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Yang paling dasar adalah food, sleep, and water. Ya, itu makanan, tidur, dan air. Itu nomor satu. Ya, yang kedua naik tuh. Ya, lebih tinggi lagi. Safety. Bicara apa? Basic need, security, health, and finance. Ya, security, health, and finance itu bicara apa? Ya tadi, kenyamanan kita hidup dan keuangan serta kesehatan kita. Selanjutnya di atas baru lagi kita yang namanya kita bicarakan tentang Maslow Pyramid, yang berikutnya adalah kebutuhan secara psikologi. Ya, apa itu psikologi? Kebutuhannya merasa dicintai dan mencintai. Contoh, friendship dan family connection, kita intimate dengan kita punya pasangan. Yang naik lagi di atas yang tetap psikologi, bicaranya ada respect, status, ya pengakuan, ya juga harga diri itu, self esteem, kepercayaan diri itu adalah teman-teman butuhkan berikutnya. Selanjutnya yang paling tinggi yang teman-teman akan kejar nantinya itu kalau teman-teman terus bekerja berkarya adalah self fulfillment needs. Apa itu? Teman-teman tahu ketika seseorang sudah mencapai potensial ya di dalam hidupnya, full potensial dalam yang memaksimalkan potensi dalam hidupnya. Ya, dan setiap orang itu berbeda-beda secara self fulfillment ini. Ini yang dinamakan Maslow Pyramid. Kenapa perlu Maslow Pyramid ini? Karena teman-teman untuk mengembangkan market teman-teman harus tahu di mana lawan bicara kita atau kita punya market sekarang ada. Kalau teman-teman bicara orang yang paling bawah, yang butuh makan, sleep, water, teman-teman tawarkan deposito, ya nggak masuk. Karena mereka kebutuhan need-nya aja masih mereka kejar gitu ya, seperti itu. Jadi ini tahapan dari Maslow Pyramid itu. Nah, teman-teman selanjutnya kalau kita buka nih pembicaraan kita, ya kalau kita tadi ngomong fact finding, awal kita bicara pada customer, ini yang penting teman-teman harus lakukan. Yang pertama, orang itu didekati penting dengan bicara family-nya dulu. Jadi teman-teman topik bicara kita dengan orang lawan bicara kita kalau kita lagi menggali market itu yang pertama family. Kalau dia udah keluarga kita bicara tentang family-nya dia, tentang anaknya dia. Ya. Yang berikutnya baru masuk ke mungkin bisa pekerjaan. Mungkin Bapak kok bisa sukses ini, Bapak berbisnis apa ya? Kok bisa sampai sukses? Biarkan orang yang semakin orang itu sukses, semakin dia perlu didengar. Tadi Bapak udah dengar, udah bicara ya. Seringkali kita harus lebih dengar daripada kita Bapak bicara lebih banyak. Yang berikut tentang recreation, bicara apa? Kira-kira ke depan Bapak mau jalan-jalan kemana? Atau Bapak kemarin ada jalan-jalan kemana? Gimana Pak? Tempatnya bagus atau enggak? Gitu ya. Jadi ini adalah yang saya ceritakan adalah topik pembicaraan untuk membuka pembicaraan lebih nyaman dan lebih enak. Yang terakhir baru tentang uang. Yang terakhir ini kadang-kadang kita nggak sentuh. Jadi setelah tahu semua, barulah masuk ke dalam keuangan. Bagaimana Bapak mempersiapkan? Biasa Bapak nabung di mana gitu ya. Kalau Bapak ambil kredit, apa yang Bapak harapkan kalau Bapak mengajukan kredit? Gitu-gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus, mengapa orang mau membeli sebuah produk? Nah, ini dia. 5P dalam penjualan psikologi of emotional. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit. Saya mau kasih teman-teman tips. Ya, tipsnya begini. Teman-teman pasti bisa menjual apapun, kapanpun, dimanapun dengan 3 step ini dulu. Ya, teman-teman bisa catat. Yang pertama, ya, teman-teman adalah bagian dari solusi. Jadi jangan pernah menawarkan produk yang tidak memberikan solusi ke nasabah. Kalau teman-teman
tawarkan langsung tapi tidak memberikan solusi, itu ada kemungkinan besar tidak terjadi penjualan. Ya, jadi teman-teman ada bagian dari solusi yang teman-teman sampaikan. Yang kedua, jadi teman-teman harus ciptakan problem tuh. Ciptakan yang namanya tadi yang saya bilang fact finding yang membuat dia berpikir, iya ya, saya mesti lakukan ini. Ternyata kamu punya ya solusinya, ya aduh saya ikut kamu deh, itu penting. Yang kedua, yang teman-teman harus tahu, teman-teman harus bisa di-trust. Timbulkan rasa trust ini. Trust itu bicara apa? Dari hal kecil. Kalau teman-teman ngomong, Pak, saya ketemu Bapak jam 11 ya hari Senin, datanglah jam 11 kurang 5 atau 11 kurang 10. Ya. Kalau teman-teman datangnya setelah itu, maaf Pak, macet Pak, saya baru bisa datang setengah 11.30 karena saya ada meeting gini. Itu secara psikologi trustnya sudah turun tuh. Ya. Jadi berusaha dari hal kecil tuh kita bisa tunjukkan kalau kita punya komitmen. Kadang-kadang ditolak dua kali karena nasabah itu pengen lihat, bener nggak sih saya punya sales ini, apa orang-orang yang mendekati saya ini memang sungguh mau menservis saya dengan baik. Itu penting. Yang ketiga, yang sangat penting, teman-teman bisa closing segala macam bentuk penjualan kalau teman-teman tuh jago bercerita. Ya, teman-teman jago untuk bercerita. Orang itu nggak beli produk, orang itu beli cerita Anda. Paham teman-teman? So ini 3 poin penting yang teman-teman sebagai lending funding itu mesti bisa dapatkan. Nah 5P dalam penjualannya apa? Tadi itu tambahan ya. 5P itu apa? Kenapa orang psikologi offensive? Pertama tuh pride. Orang beli karena dia punya harga diri. Percaya nggak teman-teman? Sini kita sama-sama ngomong pribadi lah. Zaman sini siapa yang nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone di sini? Semua punya ya. Pertanyaan saya mau tanya lagi nih. Siapa yang punya 2 handphone di sini? Ada kasih tanda jempol mungkin. 2 handphone, ada yang punya 2 handphone? Pak Franky punya 2 handphone? Rocky, Pak. Hah? Kenapa Pak? Biasanya sih 2 handphone ya semua. Saya 2 handphone Pak, tapi rusak satu, 3 Pak. handphone, 3 handphone, 3 handphone, 3. Afrijal Pak, Afrijal. Afrijal. 4. Rocky Pak, Rocky Pak. Kalau 10 jualan handphone ya Pak. Oke, saya percaya teman-teman. Saya mau tanya dari karir Anda dari awal. Awal teman-teman beli handphone dulu, kenapa? Karena teman-teman lihat teman-teman yang lain punya handphone, betul nggak? Dari zaman Nokia dulu, ya kan? Mulailah beli handphone. Bicara apa? Bicarain loh. Kebutuhan yang pertama adalah kebanggaan. Zaman saya punya handphone dulu, saya bangga. Kenapa saya masih beli handphone? Karena ada kebanggaan, maka itu saya beli. Betul nggak teman-teman? Jadi salah satu yang menggerakkan adalah kebanggaan. Kenapa? Sorry ya, setahu saya, orang itu membeli kadang-kadang karena ada kebanggaannya. Tas yang namanya Louis Vuitton dengan tas yang namanya misalkan contoh yang lokal punya UMKM, sama-sama fungsinya kan? Cuma bedanya itu adalah kebanggaannya memilikinya itu. Jadi itu teman-teman ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI ini arti kata kebanggaan adalah kebesaran hati, artinya lain dengan kebanggaan adalah perasaan bangga. Bicara apa yang menggerakkan orang membeli? Selalu adalah perasaan. Ingat teman-teman ya, yang menggerakkan orang untuk beli itu selalu adalah rasa. Selalu rasa emosional. 90% boleh logik, tapi 10% adalah dari rasanya. Kalau 90% udah masuk, tapi di endingnya rasanya nggak sesuai dengan dia tidak beli juga. Oke teman-teman, jadi itu menjadi satu kesatuan. Yang berikutnya adalah banggakan tuh, punya 3 handphone. Tadi siapa yang ngomong punya 3 handphone? Rizal ya, Pak Rizal ya. Pak Rizal punya 3 handphone, luar biasa. Bangga ya Pak? Halo? 1 Pak, 1. Oh 1 ya. Oke, selanjutnya ada profit. Yang menggerakkan berikutnya, kalau teman-teman ngomong yang namanya menggerakkan itu ikut, yang pasti adalah profit. Ya, kalau teman-teman nggak ada profit, nggak ada keuntungan, nggak ada benefit, percuma. Jadi profit itu penting sekali. Apalagi di perbankan ya, bicara tentang profit. Yang berikutnya, pleasure. Tadi saya udah bilang ya, kesenangan apa yang didapat kalau dia masuk ke dalam menempatkan dana di tempat Anda. Atau mengambil kredit dari tempat Anda. Apa yang menjadi poin? Oh saya bangga loh ya, saya bisa dapat kredit dari sini gitu kan. Dengan bunga yang luar biasa. Nah itu. Yang berikutnya ada
of mind. Ya. Saya bacakan aja, apa kamu arti peace of mind yang supaya kamu paham dan membaca kalimat yang mengandung kata tersebut. Berikut ini adalah penjelasan dari kata arti peace of mind berdasarkan kedamaian hati. Jadi kalau udah ambil putusan, ketika dia taruh di tempat BPR Anda, dia udah ingin tenang, aman. Oke, setuju teman-teman? Jadi itu penting, ya. Yang menggerakkannya adalah salah satunya peace of mind. Dan salah satunya ini, kalau teman-teman lihat gambar ini, ya, ada peace of mind-nya dia tidur dengan beruang. Bahkan salah satunya supaya aman dia tidur dengan sepeda motornya tuh, ya, tenang, ya, karena dia merasa sepeda motornya perlu dilindungi, ya. Yang selanjutnya ini, yang tidak kalah menariknya, teman-teman, menghindari rasa sakit atau nyesal. Itu apa namanya teman-teman? Bisa baca di situ. Mungkin bisa salah satu membacakannya adalah apa namanya? Pain avoidance. Ya, menghindari yang namanya sakit atau menyesal, ya. Ibu boleh bacakan Bu Sanelis? Silakan dibacakan, Bu. Ya, di pain avoidance ini menghindari rasa sakit atau nyesal. Menghindar, pergi, menjauhkan diri dari mengelak, menyingkir, atau menyisi. Sakit istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti jiwa. Yes, maksudnya apa? Jadi ketika orang itu bisa melakukan aksi pembelian, ketika dia ngomong gini, aku harus beli, kenapa? Kalau aku nggak beli, aku sakit. Nanti kalau aku nggak beli, kalau ada apa-apa gimana ya gitu. Kalau aku nggak beli, aku kehilangan dong penawaran yang luar biasa nih, bunga misalkan contoh khusus untuk 5 orang aja. Ngerti maksudnya? Jadi ada sesuatu yang, lebih baik aku harus beli deh daripada aku nggak beli nanti aku nyesel gitu ya teman-teman ya. Jadi itu 5P yang teman-teman harus tahu. Saya mungkin bicaranya bukan hanya di BPR deh ya, saya bicara kepada keseluruhan ya. Kalau Anda dalam seorang sales penjual, Anda dalam hal ini kan spesifiknya di dalam BPR ya, tapi saya mau ceritakan keseluruhan bagaimana orang bergerak untuk membeli sesuatu. Oke teman-teman ya, saya lanjut lagi selanjutnya. Terima kasih Bu, saya analis. Selanjutnya saya mau tunjukkan yang ini. Saya masuk ke ini. Nah, ini saya mau pulling sebentar ya. Dari 5 tadi nih, ya. Ayo kita coba jawab di chatnya. Ya, dari 5 tadi. Ya, yang 5 tadi itu ada, saya balik ke sini dulu. Ya, tadi saya, maaf. Ya, ini saya balik dulu ke sini. Dari 5 tadi nih ya. Saya pulling nih. Mana yang kira-kira buat Anda itu dalam bidang Anda yang lebih sangat menggerakkan untuk orang itu mengikut atau bergabung atau mendapatkan dana di Anda? Silakan. Saya minta di chat aja ya, biar kita sama-sama bisa lihat. Thank you Pak Eko. Profit. Wah, Pak Doni profit, ya kan? Ada lagi? Oke. Pleasure, profit, pride. Wah, lengkap ya. Kalau perlu 5-5-nya Pak, Ibu jurnalis ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke. Jadi teman-teman dari semua ini saya lihat profit. Betul teman-teman, kalau di perbankan yang menggerakkan mereka itu profit. Udah nggak ada yang lain. Jadi bagaimana mengemasnya teman-teman harus kasih tahu banyak hal yang, oh ini profitnya seperti ini ya Pak. A, B, C, D, E, F. Profit itu bukan selalu duit ya. Profit itu ada benefitnya A, B, C, D, E, F. Kalau misalkan contoh setahu saya ya, di BPR Lestari nih yang saya jadi konsultannya nih sekian lama ya. Itu ada yang namanya diskon card. Bayangin nggak diskon cardnya. Jadi kartu kalau mencapai sekian tertentu nih, dia bisa dapat diskon card di tempat namanya makanan-makanan yang cukup ada nama di Bali misalkan gitu. Itu salah satu yang menggerakkan yang cukup menarik ya teman-teman. Itu menarik. Jadi profit. Terima kasih banyak. Jadi polling yang pertama kita sudah selesaikan profit. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan buat group discussion ini. Ya, masih ada waktu ya. Saya mau tanya Bu Vina, Bu Vina masih di sini? Iya, Bapak. Nah, Bu Vina, kalau saya minta teman-teman ini buat skrip untuk group discussion masih memungkinkan? Bisa waktunya? Oke.
Ada 30 menit lagi ya, Pak. Oh, tinggal 30 menit. Kalau 30 Iya. menit, saya langsung aja. Nggak usah ya. Teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, Kayaknya nggak ini bisa teman-teman. diskusi deh. Kalau Kenapa? materinya belum habis. Kalau 30 menit nggak bisa kali, Pak. Iya. Nggak bisa ya? Oke. Materinya belum Saya langsung selesai aja ya. cepat ya. Udah mau selesai, Bu. Masih kira-kira, ini karena cuma 3 jam ya, ini materi mestinya agak lama, Bu. Tapi saya ini ngebut. Ya. Nanti kita bikin lagi, Pak Yung. Oke, selanjutnya saya mau lanjutkan teman-teman ini. Faktor yang berikutnya untuk mengembangkan market kita merencanakan model pendekatan yang tepat. Tadi saya janjikan, apa sih modelnya? Caranya kalau teman-teman dengar orang-orang bisnis ini, yang pertama adalah, teman-teman sorry ya, baterai saya mesti colok dulu nih. Habis, sebentar ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah pattern. Merencanakan pola pendekatan berdasarkan profesi dan finansial, ya, profesi dan finansial, pattern, ya. Yang kedua, approach berdasarkan kebutuhan pribadi dan keluarga. Yang berikutnya di ASC, ini teman-teman tahu mungkinnya di ASC DIS. Yang selanjutnya yang penting juga adalah FPK, apa itu? Ya, kita akan bahas satu-satu, ya. Yang pertama adalah teman-teman managing your money, ini penting ya, ini teman-teman lihat nih ya. Pattern. Nah, pattern tuh bicara apa? Bicara ini teman-teman ya. Ada polanya ternyata. Dalam Anda punya mengembangkan kebutuhan tuh, kita mesti tahu kliennya ada di mana nih kebutuhannya. Ada secara finansial tuh dia masih managing uang. Pengeluaran sehari-hari aja dia mesti manage itu. Kapan pemasukan dia mesti pikirin keuangan gimana, ya kan, bayar kartu kredit gimana dan segala macamnya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sudah masuk ke building safety net. Bicara apa? Membangun perlindungan finansial. Jadi dia juga bukan pikirin bagaimana bayar tagihan ya, tapi dia bilang gimana nih punya duit, gimana melindungi aspek finansial saya, gimana saya buat jaringan pengaman supaya kedepannya saya tidak perlu kerja terlalu kotot lagi. Itu udah masuk ke orang-orang yang building safety net. Salah satunya komponen yang bisa dipakai ada deposito. Nah, selanjutnya yang kita berikutnya adalah accumulating wealth. Ada orang yang kita sudah memfokuskan untuk mengumpulkan, mengembangkan kekayaan yang kita punya sekarang. Ini orang-orang yang sudah lebih jauh lagi nih. Ya, dia udah mikir bagaimana kita meminimalkan pajak, gimana kita untuk masa pensiun kita, bagaimana caranya, itu sudah pikir ke periode berikutnya. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting, orang-orang yang sudah sampai preserving wealth. Apa itu preserving wealth? Pada tingkatnya berhubungan dengan pendidikan anak, udah mikir gimana tuh anak lo sekolah, gimana untuk tabungan yang jangka pendek untuk sekarang. Gimana kita punya yang namanya itu dana abadi. Nanti ya teman-teman ya. Rencana value yang solid. Saya sering bicara, teman-teman mungkin pensiun selesai di usia 55 karena dikerja, atau 65 teman-teman kerja pensiun habis gitu. Tapi kan setelah itu teman-teman nggak berhenti dari kehidupan. Kadang-kadang kita dikasih Tuhan panjang umur sampai usia 80. Nah, 15 tahun kemudian tuh bagaimana cara kita menyiapkan kehidupan kita. Nah, itu orang-orang yang sudah mungkin memikirkan lebih jauh lagi. Ya, yang terakhir adalah living legacy. Living legacy adalah yang sudah benar-benar cuma 5% mungkin yang sudah sangat kaya lah. Terus bagaimana dia bisa mewariskan, bisa sampai bukan cuma 7 turunan 8 tuh kehabisan gitu ya. Tapi terus selamanya ada. Nah, ini kita penting tahu dulu di mana kita punya namanya mapping pattern orang-orang tersebut ya. Selanjutnya yang kita tidak kalah penting untuk bagaimana mengembangkan market kita adalah prioritas nasabah itu apa. Nah, dari tadi kita lihat pattern itu kan kita tahu apa yang menjadi prioritas nasabah. Teman-teman harus gali dengan fact finding tadi, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Bagaimana dia menciptakan kalau tahun depan dia mau pergi ke mana, misalkan dia mau pergi ibadah haji atau ibadah ke apapun itu ya, misalkan ibadah keagamaan dan lainnya. Apa itu menjadi prioritas? Kalau menjadi prioritas, bagaimana Anda membantu itu untuk menempatkan mungkin di dana tempat Anda, yang Anda punya disiplin untuk nabung, yang Anda bisa tarik sewaktu-waktu, sehingga kalau saat dia pergi dia bisa lakukan apa yang diinginkan. Ini teman-teman harus cari tahu prioritasnya. Selanjutnya baru teman-teman mencari tahu tentang orangnya. Tentang orang yang Anda bicara. Ya, itu penting. Karena teman-teman kadang-kadang kita menawarkan, kita nggak tahu yang diajak bicara ini tipe orang yang bagaimana. Nah, salah satu pendekatannya ada DASC ini. Ya, DASC ini pendekatan yang sudah sangat populer, di mana yang namanya D itu namanya dominance, yang I itu namanya influence, yang C compliance, dan yang T yang S itu namanya steadiness, ya.
Saya lanjut aja. Merah, kuning, ungu, hijau ingin ya. Anda semua punya ini. Mungkin enggak punya satu. Mungkin ada saya merah dan hijau gitu ya. Enggak mungkin satu ya, tapi ada yang dominan. Nah, teman-teman, apa ini? Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, saya sudah tunjuk sorry, maaf. Ini. Kalau teman-teman memiliki ini kuning dan hijau, maka teman-teman itu sangat nasabah ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya secara sepintas, nanti saya akan tunjukkan lebih detailnya. Oh, berarti dia orang yang suka memiliki relationship dengan orang. Dia suka sekali tuh bersosial dengan orang. Ya, kalau kuning dan hijau tuh. Kalau Anda lihat kegeser antara hijau dan ungu, bagaimana tipe orangnya? Orang ini pasif biasanya. Orang-orang pasif ini biasanya dia tidak mau mendominasi, dia cuma mau dengerin aja. Nah, bagaimana pendekatan dengan orang-orang ya? Teman-teman juga harus memberikan informasi, ya kan, mengikuti stylenya, ya kan. Ini penting sekali. Ada orang yang ungu dan merah. Apa tuh? Yang penting ada kerjaannya. Ya, tes job kalau dikasih kerjaan, dia hajar, pokoknya diselesaikan. Dia nggak perlu orang-orang ngomong, diskusi apa, dia nggak penting. Yang penting dia bisa menyelesaikan kerjaannya. Yang selanjutnya adalah orang yang motorik nih, aktif. Yang merah dan kuning. Nah, ini teman-teman biasanya orang-orang sales nih. Yang sukanya cerita-cerita dan dominasi. Kalau bicara dikit, dia banyak ngomong, dia potong, dia ngomong lagi. Nah, kita bisa lihat orang-orang ini gitu teman-teman ya. Secara sepintas, orang-orang kayak gini, teman-teman pasti lihat di dalam market teman-teman. Nah, jadi teman-teman mesti perhatikan, oh ini orang D, atau ini orang I, atau ini orang S atau C ya. Nah, terus bagaimana mengidentifikasikannya? Coba ya kita sama-sama pelajarin ya. Pertama itu cara berpakaiannya. Ya, kalau Anda mau kembangkan market, Anda harus paham ini ya. Yang dua, latar belakangnya. Jadi kalau direktif tuh pasti hitam biasanya, ya. Kalau direktif tuh pasti hitam. Kalau yang emotif, yang warna tadi, yang bicaranya cheerful, dia warnanya cerah. Teman-teman perhatikan deh, ada orang-orang tertentu yang suka pakai warna cerah dulu, ya. Jadi dia tuh orangnya suka emotif, suka apa? Suka mengekspresikan dirinya tuh dengan gampang dan biasanya banyak teman ya. Yang berikutnya sportif, kasual, non formal, biasa aja. Orang-orang kaya biasanya super kaya biasa ini. Ya, dia banyak go down to earth yang biasanya kaya banget ya. Yang biasa setengah kaya atau baru kaya agak beda dikit ya, flexingnya banyak. Yang berikutnya adalah konservatif yang warna ungu. Terus latar belakang apa nih? Kita bisa lihat. Kalau direktif biasanya businessman, politician, CEO. Jadi teman-teman kalau tahu orang-orang kayak gini, teman-teman harus tahu oh, orang ini nggak bisa tuh dicela tuh ngomongannya, nggak bisa tuh ngomong oh bapak salah tuh nggak mungkin teman-teman dengan orang-orang yang direktif. Terus kalau yang motif apa? Contoh artis, TV ya, influencer. Orang-orang kayak gini yang penting dibubung aja tinggi. Wah bapak hebat, bagus lupa prestasinya atau kamu kan suaranya enak sekali ya gitu seperti itu. Itu orang-orang yang emotif. Yang berikutnya suportif ya, Pak Jokowi salah satunya. Pendeta, ustadz, ya itu orang-orang sangat suportif. Nah orang-orang kayak gini Anda harus tahu pendekatannya gimana gitu kan. Yang berikutnya ada reflektif, scientist, engineering, IT worker. Kalau teman-teman tahu ini, teman-teman akan jauh lebih baik mendekati orang, ya mendekati orang-orang tersebut. Ruang kerja, bagaimana cara tahu orang-orang yang tadi direktif, emotif, suportif atau reflektif? Dari ruang kerjanya, Anda bisa lihat tuh teman-teman. Ada yang direktif ya, ruangnya gede. Biasanya direktif itu teman-teman ya, dia punya banyak foto-foto tuh dengan para pejabat. Ya mejanya luar bersih, penghargaannya banyak, ada salaman dengan Presiden Donald Trump mungkin begitu ya. Itu yang direktif. Yang berikutnya adalah yang emotif ya, orang-orang yang kuning. Bicaranya apa? Mejanya berantakan. Ada piala di mana-mana. Orangnya terkenal ya, tapi tidak beraturan. Suportif, teman-teman bisa lihat ya, suasana rumah kalau rapi, ya kan, foto keluarga tersimpan dengan rapi, ya kan. Kalau teman-teman kunjungin rumahnya, semuanya rapi. Nah, teman-teman tahu, ini orang yang namanya orang suportif. Yang terakhir ada reflektif, ya, ada tumpukan kertas, ya, ada namanya apa namanya schedule tuh kerja, ya, semuanya alat tulis dan segala macamnya. Itu reflektif, Pak. Terus bagaimana asli katanya? Teman-teman tahu. Kalau teman-teman direktur kendali kompetisi, ya, fokus, tidak sabaran, gampang marah. Kalau motif game apa tuh?
Yang paling penting, nggak tenang, nggak usah khawatir, kita bisa lakukan. Nggak usah khawatir, masih kita hidup pasti capai target kita. Itu yang ekspresif ya, emosional meledak-ledak dengan seperti apa? Orangnya mudah bergaul, rendah hati, diplomatis. Nah, orang diplomatis tidak tergesa-gesa, mudah diprediksi, gampang orangnya karena begitu-begitu aja. Tangguh, damai, demokrat, senang berteman dan kompromi. Ya, kalau reflektif tentunya logis, menggunakan logis, cerdas, ideal, hati-hati. Individualis gak perlu ada lu, pokoknya gue bisa kerjakan sendiri. Aktual, akurat, mendata, banyak berpikir. Ya, terus bagaimana orang-orang ini bicara di telepon? Nah, teman-teman bisa ada yang suara keras, marah-marah, keras, responsif, menggunakan intonasi yang tinggi, berita dengan mulut. Nah, itu orang-orang detektif tuh ya. Biasanya bos-bos tuh ya. Selanjutnya emotif. Suaranya keras bicara, ya kan? Menggunakan intonasi seru, rame. Suportif gimana? Suaranya pelan, lambat. Kalau bicara tuh hati-hati. Ya, halus, ya kayak orang-orang Solo biasanya gitu ya. Terus kalau refleks apa? Suaranya pelan, bicara lambat, akurat. Ini kayak dokter, kayak misalnya dia mikir, kalau ngomong tuh mikir, kadang-kadang lama, sehingga ngomong itu lama gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini teman-teman nanti bisa, kalau perlu nanti saya bisa bagikan ya, tentang ciri khasnya. Saya kalau baca lama sekali kalau saya meneruskan ini, cuma saya mau kasih tahu yang ini ya. Ternyata orang yang bos-bos itu cuma 3%. Ya, yang tadi bos itu di dunia ini cuma 3%. Ya. 17% tuh orang-orang yang model hahaha hihi dan segala macamnya gitu ya, yang high social. Yang 11% tadi orang-orang yang terapi, teliti. Yang 69% yang mana tuh? Yang 69% yang mana? Kebanyakan orang. Biasanya orang Sociality. itu ya steady. Orang kayak Pak Jokowi itu dia banyak kan di dunia itu orang berpikir logis. Ya, saya bacakan dia apa tuh yang itu tuh. Menyukai stabilitas, menghindari resiko, logis, dokumentatif, umpan balik, tulus, kerja sama tim. Ternyata banyak orang yang begitu tuh di dunia ini. Ya, memperhatikan Anda sebagai manusia, manusia mereka sudah mengakui sikap mereka yang mudah bergaul dan memberi kesempatan mereka membantu, tidak agresif. Ya, ini banyak nih. Baru tahu ya teman-temannya, ternyata di dunia ini 69% memilih suportif gitu loh ya. Bagus sebetulnya. Nah, sebetulnya saya ada tes 8 menit. Tapi teman-teman kalau nggak keburu, teman-teman bisa copy ini ya. Saya kopikan aja ini. Mungkin bisa dibantu Ibu Vina, bisa Ya, nanti disampaikan di grup ini, bisa teman-teman lakukan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan apa, nanti saya bisa kasihkan materinya juga ya, untuk teman-teman bisa baca mungkin. ya. Nah, jadi keunggulannya apa? Ya, keunggulan orang merah nih ya. Ini saya langsung aja ya, karena waktu ya. Jadi ini lihat apa keunggulan orang merah, apa keunggulan orang salah satu aja ya. Salah satu aja yang unggul-unggul dulu lah ya, supaya orang-orang merah ini juga, saya percaya ada orang merah di sini. Yang pertama tuh orangnya mandiri tuh. Dikasih challenge berani, ya suka tantangan. Pokoknya maunya cepat. Sangat praktis, realistis, dan suka memimpin. Ya, selalu bertanyanya tuh apa, bagaimana, apa gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar luar biasa dan sangat-sangat egois. Kelemahannya apa? Tebar rasa, dia nggak peduli orang mau sakit hati sama dia, nggak peduli. Ambisius ya. Tapi ada satu yang menarik tuh, mudah resah. Dikit-dikit dia rasa kok nggak nyaman ya, bak-bakan ngomong. Egois dan nekat ya. Mudah bosan dan seringkali itu mengambil keuntungan dari orang lain ya, secara sangat sangat apa yang namanya agresif gitu ya. Oke. Nah, yang kuning, apa yang menjadi poinnya yang penting yang saya langsung bacakan aja. Dia itu inspirator, ceria, lincah. Ya, kalau bertanya itu siapa? Ya, kepada siapa? Dengan siapa gitu ya. Siapa yang ditanya? Orang ya. Terus terbuka, responsif, ya, ramah, kreatif, mudah rekonsiliasi, gampang memaafkan ya, gak gampang sakit hati, suka memaafkan ya, murah hati. Orang-orang kayak gini menarik, mempesona ya, dan spontan. Kelemahannya apa? Lupa, janjian, lupa, mau begini lupa ya, bombastis, suka berdalih ya, mudah dipengaruhi, kekanak-kanak, ini segala macam yang negatif dari yang kuning. Saya bacakan sepintas yang hijau. Orangnya ramah biasanya, setia.
sebagai mediator, ya lembut, sederhana, ya bersedia membantu, toleran. Pertanyaannya apa tuh? How, bagaimana gitu ya. Dia banyak membuka diri, membuka pikirannya. Ya, how, ya. Takutkan perubahan, takut konflik, ya. Nah, apa kelemahannya? Suka menunda, ya, terlalu hati-hati. Batas diri, menghindari resiko, suka menghindari resiko, kadang-kadang sampai tidak ambil putusan. Ya, terus saja, ya. Tidak konflik, kurang inisiatif, ya, ini orang-orang itu. Terus orang-orang yang warna ungu apa tuh? Biasanya dia teliti, sistematis, detail. Biasanya orang-orang accounting nih, ya, orang-orang yang sangat menguasai diri, dia nggak gampang marah, dia bisa menguasai dirinya, tidak banyak bicara, ya. Bertanyanya why? Kenapa? Sering dia pakai kata why, ya. Tekun dan serius. Nah, apa yang menjadi kelemahannya? Sulit ambil putusan, curiga terus. Kalau kerja itu masih perfeksionis. Dia kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman ada pindahin barangnya dia, ya sedikit dia bisa tahu, oh ini bergerak, siapa yang pindahin ya gitu ya. Ya, sulit percaya dan cuek. Ya, teman-teman harus tahu untuk mengembangkan tadi poin kita di kelas ini kan kita mau bagaimana mendevelop kita punya ini ya, market ya. Ya, ini menjadi penting ya untuk teman-teman tahu ya. Ini menjadi keseluruhan penting. Nah, yang terakhir ya adalah visual audio kinesthetic. Ini bicara hubungan interpersonal. Biarkan laki itu visual, sangat visual ya. Kecuali sekarang banyak juga laki yang suka kinestetik ya, suka sentuhan gitu ya. Tapi biasanya laki itu visual banget. Yang perempuan biasanya auditory ya, selalu mendengar ya. Dia nggak perlu lihat, yang penting kalau di kupingnya enak ya mungkin dia bisa ambil putusan langsung. Ya, kalau visual bicaranya apa? Dia mesti lihat. Jadi kalau orang-orang visual jangan cuma dibicara. Kadang-kadang saya seringkali melihat sales-sales itu dia tidak bisa tentukan ini. Bicaranya apa? Terus ngomong terus, tapi tidak pernah buka datanya, sehingga orang-orang visual tidak tertarik. Ya, mana? Tunjukkan sama dia. Oh ini loh Pak, saya punya perusahaan, ini datanya ya Pak, ini perusahaan kami, ini ada gini, tunjukin. Ya, kalau auditory nggak perlu lihat. Kadang-kadang udah putusan, oke good ya, oh good. Kenapa? Oh karena sini ikut, di sini dapat bonus. Pokoknya Ibu aman deh di sini. Semua nanti ada komunitasnya, Ibu bisa lihat mereka kita happy gitu. Nah, auditory itu ya, kinestetik masih dirasa. Nah, ini yang kinestetik ini yang harus hati-hati ya karena menyebabkan sentuhan. Ya kalau misalkan contoh, ya misalkan kita tepuk bahunya, iya Pak, aman Pak gitu. Misalkan kalau kita tos, misalkan gitu ya, oh, tos Pak gitu ya, good gitu. Itu ada seperti itu juga ya. Nah, ini bagaimana kita tahu ya, kadang-kadang kita mesti sajikan semuanya. So, saya lanjut lagi teman-teman. Yang terakhir, ya ini nomor 6 yang terakhir. Designing precise bridging model. Yang pertama, tadi teman-teman udah tahu, benefit, price benefit, period, dan terakhir tuh field. Saya bilang apa? Benefit, price benefit, period itu bicara otak semua. Ya, jangka waktunya dianalisa. Yang paling penting yang terakhir loh, field. Ya, saya langsung aja yang paling penting yang field ya. Ya, Anda bisa kasih tahu benefitnya apa, fitur-fiturnya kalau Anda beli mobil, tunjukin nih kulit dan segala macamnya ya. Nah, pricingnya Anda bisa ngomong, oh sekarang ada promo dan segala macamnya. Anda bisa tunjukin pasar nih kita punya bunga lebih tinggi, kredit kita juga bunganya sangat-sangat kompetitif gitu ya. Kita lebih cepat, kita layani kita lebih baik. Mungkin kita bisa jelaskan semuanya itu. Tapi dari semua itu kita juga bisa ngomong periode kita bisa sangat fleksibel, bisa ini apa namanya kalau kreditnya bisa dilunasi sewaktu-waktu, misalnya kalau ngomong kredit ya. Bicaranya ada keuntungan waktu dan Bapak cuma cukup bayar pokok dan bunga pada satu yang terutang saja, tidak ada penalti dan segala macamnya. Atau kalau Bapak deposito, Bapak bisa break anytime gitu kan. Itu salah satu yang mungkin data-data yang disajikan. Tapi yang penting yang terakhir ini. Ya. Nah, ini saya minta karena ini penting ya, mungkin saya bacakan aja ya. Pernah memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa untung, rasa bangga, serta aktualisasi sebagai solusi terhadap gap antara permasalahan calon customer dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan. Saya ulang ya, rasa aman, rasa nyaman, rasa untung, rasa bangga. Semuanya saya tidak sampaikan ini. Berpikir rasa aman nggak? Saya ngomong rasa aman, bicaranya semua itu feel. Jadi ini penting banget. Jadi apa tuh rasa aman? Menyediakan jaminan, garansi, dukungan purna jual, membuat pelanggan merasa terlindungi. Bapak kalau taruh tempat saya nggak usah khawatir Pak. Tempat saya itu sangat soft land, sangat kuat, sangat mampu Pak untuk meng-cover semua
yang ada, misalkan begitu ya. Dipercaya asetnya sekian, misalkan gitu. Rasa nyaman apa? Menyediakan solusi mudah digunakan dan diintegrasikan dalam kehidupan pelanggan. Apa itu? Kalau di perbankan tentunya ya kita tahu sama-sama ini ada aplikasi Pak, gampang. Bapak mau pakai bayar apa segala macam gampang. Terus rasa untung apa? Memberi manfaat finansial nilai tambah yang diperoleh dari produk dan atau layanan. Ya, apa sih manfaat finansialnya? Ya, rasa bangga. Ya, rasa bangga tuh bicara gini. Oh, kalau kamu ikut, misalkan contoh ya, ada orang-orang tertentu dalam hidupnya berusaha untuk bisa beli, maaf ya, beli mobil mewah, beli mobil Mercedes-Benz. Kenapa? Dia nggak mau beli second, mau beli yang baru. Ada kebanggaan. Kenapa? Nggak semua orang bisa membeli Mercedes-Benz untuk beli baru. Dan dia mau ada di situ. Kan? Yang terakhir, aktualisasi. Membantu pelanggan mencapai potensi penuh mereka atau tujuan pribadi melalui penggunaan produk atau layanan. Jadi produknya begini. Karena ada produk Anda, maka mimpinya capai. Gitu. Mencapai potensi penuh. Biasanya produk-produk ditawarkan secara menurut, misalkan private banking, ya, prioritas-prioritas. Itu bukan cuma bicara deposito apa, tapi menyeluruh desain bagaimana dia bisa mencapai goal-goalnya itu. Kalau kita tahu ya di high level, di high end level seperti itu ya. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini dalam model pendekatan, perusahaan dapat lebih efektif dalam meyakinkan pelanggan produk lain mereka ada solusi terbaik untuk kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Oke. So, itu teman-teman yang saya bisa sampaikan hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ina. Ya, terima kasih banyak untuk, saya agak ngebut karena ternyata waktunya mepet ya. So, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Ina. Kalau ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke Bu Ina. Silakan, Bu. Ternyata masih ke-mute. Oke, terima kasih Materinya banyak. dapat nggak, Bu? Kenapa? Materinya dikirim kah? Materinya dikirimkan kalau sudah mengisi Materi link absensi ya. nanti saya kasihkan dalam bentuk yang tadi di ISG-nya mungkin ya Bu ya. Di ISG Ya. itu saya bisa sampaikan ke Ibu ya. Kalau Ibu mau nanti kisi-kisinya saya kembalikan ke aku bank aja. Silakan Oke. ya, silakan. Biasanya materi akan kami Baik, berikan terima kasih. Ibu, tapi bagi Baik. yang berkenan mengisi link absensi karena nanti akan kami kirimkan via WA ataupun email, nggih. Baik, Pak Yung, terima Baik. kasih banyak sudah diberikan banyak insight untuk hari ini. Memang materinya cukup padat ya Pak Yung ya. Kalau kita mau Panjang Bu. kalau mau Ini bedah sebetulnya Bu satu-satu ada 6 tuh. modul nih Bu. Masih ada lagi nih penjabaran yang lain-lainnya. Tapi Ya, ya nanti kita agendakan satu lagi dulu Pak Yung ya. ya. Bila perlu nanti offline. Wah. Oh, offline saya lebih senang. Saya bisa ngajarin lebih banyak Bu, sharing lebih banyak kan. Iya, iya. Supaya nanti tim di Akubang ini Pak akan merancang Boleh. Silakan, Bu. programnya ya. Mudah-mudahan Silakan, Bu. tetap support dari Bapak Ibu, teman-teman dari BPR seluruh Indonesia. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak, karena waktu kita sudah sampai di ujung, ini adalah foto sesi terakhir, foto bersama dulu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka layar untuk bisa kita bikin memori. Kita bikin romantis hari ini. Asik kata-katanya romantis ya. Kayak lagu ya, Bu. Oke. Kayak lagu ya, Pak ya. Oke, baik teman-teman sudah siap ya? Berikan senyum termanisnya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi deh. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih banyak Pak Yung. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman. semuanya. Dan biasanya di akhir teman-teman dari tim di Akubang juga mengirimkan feedback form. Mohon untuk mengisi Bapak Ibu kuesioner yang sudah diberikan. Tentu saja ini kita buat bukan untuk apa-apa tetapi untuk perbaikan kami ke depannya nanti. Supaya kami bisa memenuhi program-program apa yang memang diperlukan oleh Bapak Ibu di financial industry ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Silakan mengisi form feedback. Terima kasih Pak Yung. Terima kasih, semoga semuanya. berguna ya. Agak Salam buru-buru. sehat. Semoga berguna. Salam sehat selalu Ya, teman-teman. salam sehat semuanya. Terima Sampai jumpa. kasih. Selamat Sampai sore. jumpa. Selamat sore. Salam sehat semuanya. Terima kasih.